Bab 541, jelas yang pertama dalam game. Kebanyakan orang terlihat gugup. Tentunya mereka juga tahu betul bahwa yang datang untuk bertanding kali ini, tanpa terkecuali adalah para elit generasi muda pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Changlin. Jika ingin menang dari sekian banyak elit, bukanlah tugas yang mudah untuk berjuang keluar, memenangkan kejuaraan terakhir dalam kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok, dan memenangkan Kunlun Zi. Di antara mereka, 3 orang menarik perhatian Chen Feiyu. Su Jun dan Lu Sueke duduk di depan, mengenakan jas putih, cantik dan murni, dan ekspresi mereka penuh percaya diri. Di sisi paling kanan venue, ada seorang pemuda berusia akhir 20-an, mengenakan cincin rubi di jari telunjuk kirinya. Meski terlihat tampan, namun wajahnya agak pucat, matanya seram, dan ia memiliki senyum bangga di bibirnya. Dia sepertinya masih memegang kejuaraan dan tidak menganggap serius siapapun di sini. Chen Feiyu sedikit mengernyit, memberinya perasaan yang sangat familiar dan tidak nyaman dari tubuh pemuda ini. Chen Feiyu melihat kartu nama yang tergantung di dadanya dan melihat Duan Hao tertulis di atasnya, yang jelas merupakan namanya. Duan Hao. Chen Feiyu sangat yakin bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, suara Lu Weidong yang berbicara di mikrofon membuyarkan pikiran Chen Feiyu. Lu Weidong juga mengenakan jas putih dan kacamata. Meskipun dia sedikit kurus, dia sangat bermartabat. Dia melihat sekeliling, tersenyum puas, mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya, ada sebuah buku kuno yang mengatakan, dokter bisa melahirkan orang, dan mereka juga bisa membunuh orang. Suami saya seorang dokter. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melahirkan orang? Bagaimana kita bisa membunuh orang? Kalau kita hanya belajar, kita bisa melahirkan orang. Kalau kita tidak belajar, kita bisa membunuh orang. Kalau tidak belajar, kita tidak bisa memperluas ilmu. Kalau tidak belajar, kita tidak bisa memahami prinsipnya. Kalau tidak belajar, kita tidak bisa mendapatkan intisarinya. Ini dia jika Anda melakukan praktik kedokteran dengan lancang, kecil kemungkinan Anda tidak akan membunuh seseorang. Anda semua di sini, yang pernah belajar kedokteran di sekolah kedokteran, belajar dari guru rakyat, atau belajar dari tradisi keluarga, semuanya adalah talenta muda di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Changlin. Harapan ada pada kalian semua. Banyak kontestan pengobatan Tiongkok di bawah ini yang sudah bersemangat, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Lu Weidong tersenyum tipis dan melanjutkan, "Jadi, untuk lebih mengembangkan talenta muda dan memberikan penerus pengobatan nol Tiongkok, kami para orang tua berdiskusi dan memutuskan untuk mengadakan kompetisi pengobatan Tiongkok. Kompetisi ini dibagi menjadi 3 permainan. Setiap permainan bernilai 100 poin. Pada akhirnya yang mendapat nilai tertinggi akan menjadi juara dalam kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Hadiah terakhir selain Kunlun Zi adalah surat rekomendasi dari kami berlima agar dapat melanjutkan usaha kami. Belajar di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanjing. Anda dapat langsung direkomendasikan ke Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanjing setelah lulus." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi bersemangat. Kunlun Zi sudah merupakan bakat yang langka, tetapi kebanyakan dari mereka menghargai surat rekomendasi untuk studi lebih lanjut dan pekerjaan di Yanjing. Siapa yang tidak tahu bahwa Yanjing adalah pusat Tiongkok dengan sumber daya dan peluang paling besar? Dapat bekerja di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanjing akan sangat meningkatkan status sosial dan sumber daya yang dapat Anda nikmati. Bahkan bisa dikatakan begitu Anda memiliki satu kaki di jalan kereta cepat yang membawa kesuksesan besar. Memikirkan hal ini, mata semua orang menjadi panas. Duan Hao, pemuda yang dikenal Chen Feiyu sebelumnya, melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, ekspresi jijik muncul di matanya, dan berbisik, sungguh sekelompok katak di dalam sumur, apa yang dilakukan orang Cina tradisional Yanjing. Maksudnya rumah sakit pengobatan. Kunlun Zi ini adalah harta karun yang sebenarnya. Selama aku memenangkan kompetisi dan membawa kembali Kunlun Zi, aku akan menjadi dokter hantu di masa depan. Tiba-tiba, sebelum dia selesai berbicara, Duan Hao bereaksi, dengan cepat menutup mulutnya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Dia menghela nafas lega, dan kemudian mendengus dengan arogan. Su Jun dan Lu Sueke juga tidak peduli. Dengan keterampilan medis dan latar belakang keluarga mereka, mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Yanjing hanyalah masalah kata-kata.
Agar mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini, mereka menginginkan lebih. Ingin membuktikan diri. Lu Weidong mengamati reaksi semua orang dengan senyum puas di bibirnya tiba-tiba, ketika dia melihat Chen Feiyu, dia terkejut. Karena Chen Feiyu bertingkah sangat tenang, dari awal hingga akhir, tidak ada gejolak dalam ekspresinya, dan dia memancarkan rasa ketidakpedulian dari dalam keluar. Dalam hal temperamen dan kondisi mental saja, Chen Feiyu tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di bidangnya. Apakah dia benar-benar dokter ajaib yang dikatakan Qiao Jingyi? Lu Weidong berpikir dengan bingung. Bab 542, Penyakit Aneh. Jika Chen Feiyu benar-benar ajaib seperti yang dikatakan keluarga Qiao, itu akan menjadi kebahagiaan besar bagi komunitas pengobatan Tiongkok di Provinsi Changlin, tidak, bahkan untuk seluruh komunitas pengobatan Tiongkok. Tampaknya kualitas Chen Feiyu perlu diuji. Di tempat. Memikirkan hal ini, Lu Weidong memutar matanya, dan rencananya muncul di benaknya, lalu dia dengan lantang mengumumkan bahwa kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok telah resmi dimulai. Yang pertama adalah tes tertulis, sama seperti ujian akhir, setiap orang akan diberikan makalah dan harus menjawab soal-soal di kertas tersebut dalam waktu yang ditentukan. Orang yang membagikan surat-surat itu adalah seorang dokter parubaya yang mengenakan jas putih dan kacamata berbingkai sutra emas. Sebelum membagikan kertas tersebut, Lu Weidong secara khusus memanggilnya ke samping, menyerahkan kertas putih lainnya, dan membisikkan beberapa instruksi di telinganya. Dokter parubaya itu terkejut dan tanpa sadar menatap Chen Feiyu, lalu mengangguk dan mulai membagikan kertas. Ketika dia mendatangi Chen Feiyu, dokter parubaya memanfaatkan fakta bahwa tidak ada yang memperhatikan dan mengeluarkan kertas dari bawah, meletakkannya di atas meja di depan Chen Feiyu, dan pergi tanpa mengubah ekspresinya. Ada total 3 pertanyaan di kertas itu, dan semuanya ditulis tangan. Setelah Chen Feiyu mendapatkan kertasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat isinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, ini baru tes pertama. Apakah kertasnya harus begitu sulit? Pada saat yang sama, Lu Weidong sedang duduk dalam posisi navigasi di depan venue sambil memegang cangkir termos. Setelah melihat reaksi Chen Feiyu, dia tidak bisa menahan senyum. Duduk di sebelah kiri Lu Weidong adalah Lu Songbai, wakil direktur rumah sakit pusat provinsi. Dia dan Lu Weidong telah berteman selama bertahun-tahun. Melihat penampilan Lu Weidong, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Lao Lu, lihat kejahatanmu tersenyumlah, kamu pasti merencanakan sesuatu, katakan padaku, pengaturan apa yang kamu buat secara diam-diam. Lu Weidong terkekeh dan berbisik, beberapa hari yang lalu, bukankah kita mengumpulkan beberapa penyakit langka dan sulit di dunia dalam buku-buku kuno dan menyalinnya ke selembar kertas? Ya, ada hal seperti itu. Lu Songbai melanjutkan, penyakit aneh itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kami bekerja sama untuk mencari seluruh koleksi medis sebelum akhirnya menemukan jawabannya. Jika kami ingin menyembuhkan orang lain, saya khawatir tidak banyak orang di dunia yang dapat menyembuhkannya. Pada saat yang sama, 3 orang besar dari komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Changlin tertarik pada mereka dan memperhatikan mereka. Hei! Lu Weidong mengerutkan bibirnya ke arah Chen Feiyu dan berkata, di sini, penyakit yang sulit dan rumit itu ada di kertas di tangannya. Apa? Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Feiyu. Lu Songbai tersenyum pahit dan berkata, Lu tua, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Untuk penyakit yang sulit dan rumit itu, kecuali ada dokter ajaib, tidak ada yang akan menuliskan jawaban yang benar. Dia hanya seorang peserta. Junior yang berkompetisi dalam kompetisi pengobatan Tiongkok, bukankah Anda sengaja mempersulitnya? Lu Weidong tertawa kecil dan berkata, beberapa hari yang lalu, penyakit Alzheimer Tuan Qiao telah disembuhkan. Anda semua tahu tentang ini, bukan? Saya tahu, ini adalah peristiwa besar di ibu kota provinsi. Lu Songbai menghela nafas, saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer Tuan Qiao. Keterampilan medisnya sungguh luar biasa. Lu Weidong juga menghela nafas dan berkata, ya, keterampilan medisnya memang luar biasa, dan orang itu adalah Chen Feiyu, kandidat yang duduk di bawah. Apa? Itu dia. Lu Songbai dan yang lainnya terkejut lagi, dan kemudian mereka mengerti mengapa Lu Weidong dengan sengaja mempersulit Chen Feiyu. Lu Weidong tersenyum dan berkata, saya mengunjungi Tuan Qiao beberapa waktu lalu.
Dia memuji keterampilan medis Chen Feiyu sebagai sesuatu yang langka di langit dan tak tertandingi di bumi. Jadi saya penasaran, jadi saya mengeluarkan kertas itu untuk sementara dan memberikannya kepada Chen Feiyu dan memintanya untuk mencobanya, mungkin dia bisa memberi kami kejutan. Lu Songbai tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika Chen Feiyu benar-benar ahli dalam pengobatan, penyakit aneh itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan keterampilan medis yang cerdas. Tidak, bahkan di dunia, kecuali dia adalah dokter ajaib yang nyata, orang lain pasti akan melakukannya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Lao Lu, jika kamu melakukan ini, kamu masih bertindak terlalu jauh. Saya sudah memikirkannya, Lu Weidong berkata sambil tersenyum, jika Chen Feiyu tidak dapat menjawabnya, maka dia telah mendapatkan reputasi yang sia-sia. Masa depan. Bagaimana jika dia menemukan jawabannya? Tiba-tiba, seseorang di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun dalam hatinya dia tidak berpikir demikian. Bab 543, namanya Chen Feiyu. Lu Weidong berkata dengan tegas, selama Chen Feiyu dapat menjawab pertanyaan dengan santai, maka dia adalah ahli pengobatan Tiongkok yang unik. Mulai sekarang, kita dapat fokus melatihnya. Pasti ada harapan untuk kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok. Lu Songbai dan yang lainnya terkejut dan melihat ke arah Chen Feiyu. Di lapangan, Chen Feiyu melihat kertas itu dan tidak bisa menahan senyum pahit. Pertanyaan pertama di kertas itu ditulis seperti ini, Yu Yang Zazu mengatakan, pada tahun Yongzhen, ada seorang putri Wang Buzi, seorang kaya di kota Dongxi, yang berusia 14 atau 15 tahun, dia menderita polip di setiap lubang hidung, seperti biji belalang madu. Akarnya setipis benang linen, panjangnya sekitar 1 inci, dan rasa sakit bila disentuh mencapai inti hati. Ayahnya menghabiskan uang jutaan untuk menyembuhkan penyakit itu. Tiba-tiba suatu hari, seorang biksu Brahma datang meminta makanan. Dia bertanya kepada Bu Zijun, putriku mengidap penyakit aneh, apa yang bisa kulakukan? Menyembuhkannya. Biksu itu segera meminum obat putih itu dan meniupkannya ke lubang hidungnya. Setelah beberapa saat, dia mengambil itu naik dan keluar air kuning. Tidak ada rasa sakit. Dia dihadiahi 100 emas dan pergi tanpa menerimanya. Pertanyaan, obat putihnya apa? Terjemahannya adalah pada zaman Yongzhen di zaman dahulu kala, ada seorang kaya raya bernama Wang Zibu. Putrinya mengidap penyakit aneh. Polip tumbuh di lubang hidungnya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Dia menghabiskan banyak uang tetapi tidak dapat menyembuhkannya. Tiba-tiba suatu hari, dia datang. Biksu itu meniupkan bubuk obat putih ke lubang hidung putri Wang Zibu. Setelah beberapa saat, penyakit aneh itu sembuh. Dia bertanya, apa obat putihnya? Chen Feiyu tersenyum pahit. Ini pertama kalinya dia mendengar penyakit semacam ini, apalagi bubuk obat berwarna putih. Apalagi tidak ada pasien yang hadir, sehingga dia tidak bisa merasakan denyut nadinya dan tidak tahu sama sekali. Kasus seperti ini sudah bisa digolongkan sebagai anekdot. Mengapa menggunakan kasus seperti ini sebagai judulnya? Chen Feiyu mengangkat kepalanya, melihat ke kiri dan ke kanan, dan terkejut. Saya melihat sebagian besar orang di sekitar saya sudah mulai menuliskan jawabannya di kertas, terutama Duan Hao, Su Jun dan Lu Sueke. Mereka menulis dengan sangat cepat dan terlihat penuh percaya diri. Mereka sebenarnya memiliki jawaban terhadap penyakit yang sulit dan rumit dengan begitu cepat. Apakah komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Changlin telah berkembang sedemikian rupa? Chen Feiyu sangat terkejut. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa semua orang di seluruh ruang pemeriksaan memiliki surat-surat biasa. Hanya dialah penyakit yang paling sulit disembuhkan, dan tingkat kesulitannya setidaknya beberapa kali lipat lebih tinggi. Tidak mudah membuatku bingung, Chen Feiyu, Kunlun Zi, aku bertekad. Chen Feiyu menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan berpikir keras. Tak lama kemudian, pemandangan aneh terjadi di tempat tersebut. Sebagian besar kandidat sedang berkonsentrasi menulis jawaban mereka. Hanya Chen Feiyu yang duduk di kursinya dengan mata tertutup sambil berpikir keras, tidak bergerak. Tidak lama kemudian, Duan Hao dan Su Jun menyerahkan surat-surat mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Lu Weidong mempercayai keterampilan medis Tuan Su dan tidak terkejut sama sekali ketika dia melihat Tuan Su menyerahkan kertas itu begitu cepat. Namun, Lu Weidong terkejut dengan Duan Hao yang tidak dikenal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Duan Hao 2 kali.
Perhatian Duan Hao sebagian besar terfokus pada Sujun, ia memiliki firasat bahwa Sujun akan menjadi pesaing terbesarnya dalam kompetisi pengobatan Tiongkok ini. Kemudian, Duan Hao berkata, bersenandung, dan keluar dari tempat tersebut untuk menonton. Di tempat tersebut, semua orang menjawab pertanyaan dengan serius. Kecuali Chen Feiyu, dia masih bermeditasi dengan mata tertutup. Tidak jauh dari situ, Qin Yuxin berkata dengan heran, situasinya tidak benar, mengapa Feiyu tidak berhenti menulis? Dengan keterampilan medisnya, situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Lu Baoyu mengerutkan kening, sama tidak bisa dimengertinya. Lu Nyang mencibir, saya katakan sebelumnya, Chen Feiyu hanyalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Di zaman kuno, dia hanyalah seorang dokter pengembara. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang mahasiswa Akademi Pengobatan Tiongkok biasa? Diam. Cilian mencibir dan berkata, guru tidak akan pernah kalah, lihat saja. Lu Nyang sangat marah, tapi dia tidak berani berbicara. Tiba-tiba, Lu Sueke juga menyerahkan kertasnya, dan Chen Feiyu masih memejamkan mata dan bermeditasi, tidak bergerak seperti gunung. Lu Nyang mencibir dalam hatinya, Chen Feiyu pasti akan kalah, mari kita lihat betapa malunya dia pada akhirnya. Lu Sueke meletakkan kertas itu di atas meja di depan Lu Weidong, dan tiba-tiba menemukan bahwa mata kakeknya pada akhirnya menatap seorang anak laki-laki tampan, dan anehnya anak laki-laki itu duduk tak bergerak, seolah-olah dia tidak sedang mengikuti ujian, tapi itu untuk memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran. Kakek, siapa dia? Kenapa dia begitu aneh? Lu Sueke mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, namanya Chen Feiyu. Lu Weidong menjawab dengan santai, tiba-tiba menatap Lu Sueke dan berkata, setelah kamu menyerahkan kertasnya, keluarlah dan tunggu kompetisi kedua dimulai. Bab 544 Kisah Supernatural. Lu Sueke telah menimbulkan badai di dalam hatinya. Dia berlari keluar dengan tergesa-gesa dan menemukan Tuan Su di koridor luar. Dia terengah-engah dan berkata, Kejun, kamu. Chen Feiyu yang kamu sebutkan bukanlah orang yang sangat sensitif, sangat. Orang yang sangat tampan. Laki-laki. Iya, ada apa? Tanya Sujun penasaran. Aku sepertinya telah melihat Chen Feiyu. Ikutlah denganku. Lu Sueke mau tidak mau berkata, menarik Sujun dan berlari menuju tempat tersebut. Melalui jendela, dia menunjuk ke arah Chen Feiyu dan berkata, lihat, apakah itu dia? Sujun sangat terkejut, tanpa diduga, dia tidak hanya bisa melihat Chen Feiyu lagi, tapi dia juga mendapat kehormatan untuk bersaing dengannya di panggung yang sama. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata, itu dia, itu benar-benar dia, dan dia juga ada di sini. Tiba-tiba, Lu Sueke mengerutkan bibirnya dan berkata, ternyata itu benar-benar dia. Ternyata kamu memuji keterampilan medisnya sampai ke surga. Saya pikir dia sangat kuat. Ternyata selain tampan, keterampilannya tidak terlalu bagus. Nadanya sangat menghina, menunjukkan kekecewaan. Sujun tercengang dan tidak mengerti mengapa Lu Sueke mengatakan ini. Lu Sueke menghela nafas dan berkata, apakah kamu belum menyadarinya? Kami berdua menyerahkan kertas, dan Chen Feiyu masih berpikir keras. Bukankah sekilas terlihat jelas apakah levelnya tinggi atau rendah? Sujun juga bereaksi, sedikit mengernyit, memandang Chen Feiyu melalui kaca, dan bergumam, seharusnya tidak, apa yang sebenarnya terjadi. Segera, sebagian besar orang di tempat tersebut sudah menyerahkan surat-surat mereka satu demi satu. Chen Feiyu, yang sedang berpikir dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, memunculkan senyuman penuh pengertian di sudut mulutnya, dan mulai menulis di kertas. Satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh. Lu Weidong, Qin Yuxin, Sujun dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat menatap Chen Feiyu. Chen Feiyu sangat bersemangat. Setelah menulis pertanyaan pertama, dia hanya menghela nafas lega dan menoleh untuk melihat pertanyaan kedua. Dia tertegun sejenak, dan kemudian hampir mengutuk. Lu Weidong tidak bisa menahan tawa jahatnya dan berkata pada dirinya sendiri, penyakit sulit yang bisa kita temukan sebagai orang tua pasti lebih sulit daripada yang terakhir. Bahkan jika kamu bisa menjawab yang pertama, tapi dua pertanyaan berikutnya, kamu bahkan tidak berpikir untuk menjawabnya. Pertanyaan kedua berisi dua kasus kuno, kedua kasus ini bukan hanya belum pernah terdengar, namun juga memiliki rasa keanehan dan kengerian yang membuat Chen Feiyu tercengang.
Inilah yang tertulis di kertas itu. Kasus 1. Seorang manusia menyadari bahwa wujud aslinya seperti dua orang, berbaring berdampingan, sama, tetapi diam. Diterjemahkan, artinya seseorang tiba-tiba menemukan bahwa selain dirinya, ada diri lain di sekelilingnya. Apapun yang dia lakukan, diri lain akan mengikutinya. Mereka tidak hanya berjalan bersama, tetapi mereka juga berbaring di atas sisi lain saat tidur. Sambil menatap lurus ke arahmu, diri yang lain hanya terdiam. Kasus 2. Putri Su Tai, 16 tahun, nama keluarga Su. Tai merasa malu hari demi hari, dan putrinya khawatir dan tidak mau makan atau tidur. Dia akan berbaring dengan mata tertutup untuk waktu yang lama. Tai pergi ke kota kabupaten untuk menjual sutra tetapi tidak kembali. Putrinya terbaring di tempat tidur dan meninggal. Dia berkata, jika Anda setuju, harga sutra telah berhenti pada 4 sen 8 sen, yaitu kurang dari 5 sen. Pelayan bertanya dia bagaimana dia mengetahuinya. Dia menjawab, Yufang mengikuti ayahnya ke pasar. Ketika Tai kembali, dia pertama kali bertanya tentang harga sutra, dan Tai memberitahu dia harganya. Simbol. Diterjemahkan, pada zaman dahulu kala, ada seorang pria bernama Su Tai, yang memiliki seorang putri, Nian Fang, berusia 16 tahun. Ketika keluarga Su Tai menjadi semakin miskin, putrinya sangat khawatir dan sering terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup dan tidak bisa tidur. Suatu hari, Su Tai pergi ke kota kabupaten untuk menjual benang sutra. Putrinya sedang berbaring di tempat tidur di rumah dan berkata pada dirinya sendiri bahwa benang sutra itu dijual seharga 4 sen dan 8 sen hari ini. Pelayan di sebelahnya bertanya bagaimana kabarnya. Tahu dia menjawab bahwa dia baru saja mengikuti ayah saya pergi ke kota kabupaten untuk menjual benang sutra bersama. Ketika Su Tai kembali, dia menjualnya seharga 4 sen 8 sen. Pertanyaan terakhir yang kedua adalah, penyakit apa ini dan bagaimana cara mengobatinya? Setelah meninjau pertanyaan, Chen Feiyu mengangkat kepalanya, matanya penuh keraguan, dan mengerutkan kening, ada diri lain di sampingnya, dan dia juga bisa mengetahui apa yang terjadi lebih dari 10 mil jauhnya. Apakah ini cerita supernatural? Tidak, jika itu kejadian supranatural, tidak perlu dituliskan di makalah pengobatan tradisional Tiongkok, karena ini bukan kejadian supranatural. Apakah itu halusinasi visual dan pendengaran? Itu tidak mungkin. Jika itu halusinasi visual dan pendengaran, tidak ada cara untuk menjelaskan kasus kedua. Itu bukan peristiwa supernatural atau halusinasi. Jadi apa, diri yang lain? Apakah jiwaku keluar dari tubuh? Bab 545, Kejutan. Begitu dia selesai berbicara, Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia mendapatkan kejelasan. Jiwa memang adalah jiwa. Chen Feiyu terkejut. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum percaya diri dan terkekeh pada dirinya sendiri. Dikatakan bahwa hati menyembunyikan jiwa, dan ketika seseorang berbaring, jiwa kembali ke hati. Penyakit ini kemungkinan besar terjadi ketika kekurangan hati dan kejahatan menyerang, jiwa tidak dapat kembali. Itulah yang disebut dalam buku-buku kuno sebagai penyakit yang meninggalkan jiwa, maka kita harus mulai dengan menenangkan pikiran. Tak disangka, penyakit yang meninggalkan jiwa muncul di kertas ujian pertama. Pengobatan tradisional Tiongkok ini persaingannya semakin menarik. Chen Feiyu terkekeh 2 kali, menulis dengan cepat, dan menuliskan jawabannya di kertas. Dalam posisi navigasi, Lu Weidong dan yang lainnya terkejut dan berkata dengan terkejut, mungkinkah Chen Feiyu sudah tahu cara mengatasi penyakit kedua? Bukankah ini tidak mungkin? Kami orang-orang tua bekerja sama dan hampir mencari di seluruh medis koleksi sebelum kita mengetahuinya. Ini adalah penyakit yang meninggalkan jiwa, bagaimana dia bisa begitu cepat? Lu Songbai juga terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya, mungkin Chen Feiyu menulis jawaban yang salah. Kita semua tahu bahwa gejala kedua ini dapat dengan mudah dianggap sebagai peristiwa supernatural. Selain itu, meskipun Chen Feiyu benar-benar dia punya menyelesaikan pertanyaan kedua, dan masih ada pertanyaan ketiga yang menunggunya, yang merupakan ujian sebenarnya dari kemampuannya yang sebenarnya. Lu Weidong dan yang lainnya mengangguk dan menatap Chen Feiyu, dengan keraguan dan harapan samar di mata mereka. Di koridor luar venue, Su Jun bertanya dengan ragu, Sueke,
pernahkah kamu memperhatikan bahwa kakek Lu dan yang lainnya sangat aneh dan terus menatap Chen Feiyu? Lu Suike mengerutkan bibirnya dan berkata, sebagian besar orang di ruang ujian sudah mulai menyerahkan kertas mereka. Dialah satu-satunya yang masih memutar otak untuk menulis jawaban. Siapa yang kamu lihat jika tidak lihatlah dia? Lu Suike benar. Di tempat yang besar, ada hampir 100 calon pengobatan Tiongkok, dan kebanyakan dari mereka sudah selesai menjawab dan menyerahkan makalah mereka. Hanya Chen Feiyu yang duduk sendirian menulis jawaban. Kejun, kamu sangat optimis tentang Chen Feiyu, tetapi kamu tidak menyangka dia begitu buruk. Bahkan jika dia menjawab semua pertanyaan dengan benar pada akhirnya, dari segi waktu saja, dia sudah gagal total. Lu Suike menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Tuan Su tidak dapat menahan keraguannya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat keterampilan medis Chen Feiyu. Bahkan kakek saya pun bersedia sujud kepadanya. Jadi, meskipun saya tidak tahu apa maksudnya situasi saat ini adalah, saya sangat percaya pada Chen Feiyu. Lu Suike memutar matanya dan bertanya-tanya apakah Su Jun jatuh cinta pada Chen Feiyu dan dibutakan oleh cinta. Di sisi lain, Duan Hao memperhatikan Su Jun dan Lu Suike, alasannya sangat sederhana, kedua gadis ini adalah orang yang paling mengancamnya. Sekarang, Duan Hao melihat tatapan aneh kedua wanita itu dan mengikuti pandangan mereka. Dia tertegun sejenak, lalu mencibir dengan jijik dan berkata dalam hatinya, saya pikir orang yang bisa membuat kedua wanita ini peduli padanya begitu luar biasa. Keterampilan medis, ternyata saya belum menyerahkan kertasnya ya, badut, jangan khawatir. Memikirkan hal ini, Duan Hao berbalik dan berjalan keluar. Tetapi setelah Chen Feiyu selesai menulis jawaban untuk pertanyaan kedua, sebelum dia bisa bahagia, ketika dia melihat pertanyaan ketiga, dia merasa terkejut dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, sial, ini. Kasus pertanyaan ini, apakah dia jelas-jelas diracun? Mungkinkah komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Provinsi Changlin begitu sombong sehingga racun Miao Jiang yang misterius pun dapat dijadikan topik di kompetisi pertama? Baginya, ketika dia masih kecil, aura tingkat kedua sangat eksplosif, dan dia sangat tertarik dengan seni Miao Jianggu yang misterius namun menakutkan. Dia telah mempelajarinya selama beberapa tahun, sehingga dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa kasusnya ada di pertanyaan ketiga, itu pasti Fudu. Tentu saja, karena Chen Feiyu sudah lama mempelajari Fudu, kasus ketiga, yang paling sulit di mata Lu Weidong dan lainnya, sebenarnya adalah yang paling sederhana di mata Chen Feiyu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya, menghilangkan keraguan di benaknya, dan menuliskan metode memahami racun di atas kertas seperti burung phoenix terbang. Dia berdiri, menyerahkan surat-suratnya, dan berjalan menuju depan tempat tersebut. Bagus, Feiyu sudah selesai menulis. Qin Yuxin segera menghela nafas lega, dengan senyum bahagia di bibirnya. Lu Weidong dan yang lainnya terkejut saat melihat Chen Feiyu menyerahkan kertas itu. Mungkinkah Chen Feiyu menyelesaikan kasus ketiga begitu cepat? Kamu tahu, itu adalah sihir rahasia Miao Jiang. Bab 546, bagaimana mungkin? Lu Weidong terkejut dan tidak percaya. Tiba-tiba, Lu Songbei menebak dengan suara rendah, mungkinkah Chen Feiyu tidak bisa menjawabnya, jadi dia hanya menuliskan beberapa jawaban untuk mencoba peruntungannya. Lu Weidong mengangguk selain alasan ini, dia tidak dapat menemukan penjelasan masuk akal lainnya. Memikirkan hal ini, hati Lu Weidong dipenuhi dengan kekecewaan, dan harapannya terhadap Chen Feiyu segera menghilang, bahkan kesannya terhadap Chen Feiyu jauh lebih buruk. Lagi pula, kesenjangan ekspektasi bahkan lebih menjengkelkan. Chen Feiyu mengangguk kepada Lu Weidong dan menemukan bahwa wajah Lu Weidong muram, tetapi dia tidak peduli, dia meletakkan kertas itu, berbalik dan berjalan keluar. Tiba-tiba, suara serius Lu Weidong terdengar dari belakang, Dr. Chen, tunggu sebentar. Saran apa yang Tuan Lu punya? Chen Feiyu berhenti dan berbalik, tampak bingung. Lu Weidong diam-diam menghela nafas dan berkata dengan tulus, Dr. Chen, keterampilan medis dapat menyelamatkan orang, tetapi juga dapat membunuh orang. Jadi sebagai seorang dokter, Anda harus teliti. Jika Anda mengetahuinya, dan jika Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak mengetahuinya. Sekalipun Anda dapat menulis apapun yang Anda inginkan di atas kertas, jawabannya adalah, bisakah Anda menulis resep dalam pengobatan klinis saja? Chen Feiyu tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang dia lakukan. Dia melihat sekeliling ke arah Lu Weidong
Lu Songbei dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, jawaban yang saya tulis di kertas ditulis dengan santai sambil menutupi. Lu Weidong bertanya balik. Jika Chen Feiyu dapat dengan mudah mengakuinya, setidaknya itu menunjukkan bahwa Chen Feiyu jujur. Namun, jika dia menyangkalnya secara langsung sekarang, itu hampir sama dengan berbohong. Lu Weidong merasa bahkan lebih kecewa dan memiliki kesan yang lebih buruk terhadap Chen Feiyu. Meskipun Chen Feiyu tidak tahu mengapa Lu Weidong mengincarnya, dia tidak peduli. Dia mengangkat bahu dan berkata, ya atau tidak, kertas ujian ada di tanganmu. Coba lihat. Setelah mengatakan itu, Chen Feiyu keluar dengan tenang. Lu Weidong masih menikmati kata-kata terakhir Chen Feiyu, dan hatinya penuh keraguan, mungkinkah Chen Feiyu tidak berbohong. Karena penasaran, Lu Weidong mengambil kertas ujian Chen Feiyu dan melihatnya. Tiba-tiba dia terkejut. Bahkan tangannya yang memegang kertas itu sedikit gemetar, dan dia bergumam, ini. Bagaimana ini mungkin? Lao Lu, apa yang terjadi? Lu Songbei dan yang lainnya merasa aneh, dan segera menoleh. Tiba-tiba, mereka semua tampak terkejut dan hati mereka dipenuhi kekacauan. Tentu saja, Chen Feiyu tidak tahu betapa terkejutnya Lu Weidong dan yang lainnya. Dia berjalan keluar dari tempat tersebut. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas di depannya, hembusan angin harum bertiup ke lubang hidungnya, dan Su Yang pemalu dan rindu Jun muncul di depannya bersama Lu Sueke. Tuan Chen, kita bertemu lagi, kita sudah ditakdirkan, kata Su Jun sambil tersenyum, dia sedikit pemalu, dan sedikit bersemangat, seolah-olah seluruh koridor yang membosankan menjadi lebih cerah karena dia. Chen Feiyu tersenyum, mengangguk dan berkata, saya tidak pernah menyangka akan melihat Nona Kejun di sini. Tiba-tiba, Lu Sueke bertanya, Anda adalah Chen Feiyu. Sebelumnya, keluarga kami Kejun sangat memuji keterampilan medis Anda. Mengapa kompetisi pertama Anda memakan waktu begitu lama? Sungguh, saya menantikannya dengan sia-sia. Untuk waktu yang lama. Sueke. Su Jun menatap Lu Sueke dengan penuh keluhan, namun Lu Sueke menutup mata. Chen Feiyu memikirkan 3 kasus yang sangat sulit di atas kertas dan berkata tanpa basa-basi, karena ini sangat sulit. Sebenarnya, saya rasa saya beruntung jika bisa menjawabnya. Tepat sekali. Lu Sueke berkata dengan nada menghina, bukankah makalah ini hanya tentang pengetahuan dasar yin, yang dan 5 elemen pengobatan tradisional Tiongkok, serta beberapa kasus umum. Hanya orang yang bodoh dan tidak kompeten yang akan menemukannya sulit. Sueke. Su Jun segera menyela Lu Sueke dan menjelaskan, keterampilan medis Tuan Chen benar-benar misterius dan bersifat psikis. Saya yakin pasti ada alasan mengapa hal itu memakan waktu begitu lama. Menurut Anda begitu, Tuan Chen? Su Jun memandang Chen Feiyu dan tiba-tiba terkejut. Karena ekspresi Chen Feiyu aneh, dia segera bertanya, Tuan Chen, ada apa denganmu? Chen Feiyu tidak berkata apa-apa, tapi dia sudah punya ide di benaknya, pantas saja orang lain menjawab pertanyaan begitu cepat. Kemungkinan besar, itu karena kertas ujiannya berbeda dari yang lain. Ini bisa menjelaskan mengapa Lu Weidong merasa seperti itu setelah melihatnya menyerahkan kertas itu. Bereaksi. Bab 547, duduklah dengan kokoh di Diao Yutai. Apakah kamu mengatakan hal yang salah? Su Jun berteriak 2 kali lagi, merasa sedikit tidak nyaman. Jika dia memiliki begitu banyak pelamar, dia akan melihatnya sangat berhati-hati di depan anggota lawannya. Seks. Saya sampai muntah darah karena cemburu saat itu juga. Chen Feiyu kembali sadar dan merasa sangat baik setelah memikirkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Su Jun. Dia tersenyum misterius dan berkata, kamu benar. Memang ada alasannya. Kapan nilai ujiannya keluar, kalian pasti tahu. Wajah Su Jun tiba-tiba memerah, dan hatinya dipenuhi rasa malu. Pada saat dia menyadari apa yang dia lakukan, Chen Feiyu sudah pergi sambil tersenyum. Kejun, kamu tidak terlalu percaya dengan kebohongan Chen Feiyu. Hei, kenapa wajahmu memerah? Apakah kamu demam? Lu Sueke bertanya dengan prihatin. Ah. Su Jun langsung bereaksi, merasa semakin panik, dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi, kita ada kompetisi kedua nanti. Setelah itu, Su Jun mau tidak mau menarik Lu Sueke dan pergi. Di sisi lain, Kim Yuxin dan yang lainnya keluar dari tempat tersebut dan buru-buru menemukan Chen Feiyu.
Qilian dengan patuh memberikan Chen Feiyu sebotol Nongfu Spring. Qin Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu, Feiyu, apa yang terjadi barusan? Dengan keterampilan medismu, seharusnya tidak mungkin bagimu untuk menyerahkan kertas jauh lebih lambat dari yang lain. Chen Feiyu menyesap air liurnya. Rasanya dingin dan manis. Dia merasa sangat santai. Dia mengangkat bahu dan tersenyum misterius, saya memiliki beberapa kecurigaan di benak saya, tetapi tidak ada bukti nyata, jadi sulit untuk mengatakannya sekarang. Jika tidak terjadi apa-apa, sebelum ujian kedua, skornya akan diumumkan, dan Anda tentu akan tahu kapan waktunya tiba. Qin Yuxin dan yang lainnya bahkan lebih terkejut, tetapi karena Chen Feiyu berkata demikian, mereka hanya bisa menekan keraguan mereka. Lu Nyang mengikuti Lu Baoyu dan mendengus dingin, dengan sedikit rasa jijik. Jika dia tidak memperhitungkan aura pembunuh yang mengerikan di Qilian, dia akan langsung mengejek Chen Feiyu. Chen Feiyu benar. Sebelum ujian kedua, nilai ujian pertama akan diumumkan. Meski waktunya mepet, untungnya kandidatnya tidak banyak, dan hanya sekitar 100 orang yang mengikuti ujian penuh. Lu Weidong memindahkan 5 dokter senior pengobatan Tiongkok dari rumah sakit pusat provinsi, ditambah 5 orang yang mereka periksa, dan mencetak semua makalah dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika Chen Feiyu, Qin Yuxin, Lu Baoyu dan yang lainnya kembali ke tempat tersebut dan duduk, mereka melihat setumpuk kertas diletakkan di atas meja di depan Lu Weidong. Ada banyak kandidat di sekitar, ada yang gugup, ada yang percaya diri, dan suasana hati mereka semua berbeda. Lu Weidong memegang selembar kertas arsip di tangannya, dengan hasil semua orang tertulis di atasnya. Dengan sepasang mata bijak, dia melihat sekeliling ke banyak kandidat di tempat tersebut, tersenyum tipis, dan berkata, semuanya, Wakil Presiden Lu dan saya telah meninjau makalah Anda satu persatu dan menilainya. Saya harus mengakuinya, banyak dari Anda memiliki keterampilan medis yang sangat tinggi, dan beberapa dari Anda bahkan telah melampaui imajinasi kami, yang membuat saya merasa seperti ombak di belakang Anda di sungai yang mendorong ombak ke depan. Duan Hao tersenyum bangga, mengira Lu Weidong sedang membicarakan dirinya sendiri. Namun, mata Lu Weidong tanpa sadar menatap Chen Feiyu. Chen Feiyu tidak tahu apakah itu ilusinya, tetapi dia menemukan ada sedikit makna yang berarti di mata Lu Weidong, tetapi sebelum Chen Feiyu dapat memastikannya, Lu Weidong sudah membuang muka. Lu Weidong kemudian tersenyum dan berkata, komunitas pengobatan Tiongkok memiliki Anda. Anda adalah berkah bagi Provinsi Changlin, dan terlebih lagi bagi Tiongkok. Banyak kandidat yang bersemangat dan wajah mereka berseri-seri. Mereka hanyalah sekelompok katak di dalam sumur. Dalam kompetisi ini, saya pasti mendapat nilai tertinggi. Tidak, mungkin, Su Jun dan Lu Sueke dari keluarga Su mungkin setara dengan saya di posisi pertama. Sisanya tidak layak disebutkan. Duan Hao mencibir di dalam hatinya, penuh penghinaan terhadap kandidat lainnya, dan kemudian dia menatap Tuan Su dengan niat bertarung di matanya. Selanjutnya, saya akan mengumumkan skor Anda, kata Lu Weidong. Semangat semua orang terguncang, dan mereka gugup sekaligus berharap. Chen Feiyu duduk di belakang dengan ekspresi tenang, seolah dia sedang duduk kokoh di Diaoyutai. Lu Sueke memalingkan muka dari Chen Feiyu, mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri, skornya akan segera keluar. Chen Feiyu, saya ingin melihat kebajikan dan kemampuan apa yang Anda miliki, bagaimana Anda bisa begitu bangga menjadi raja, dan semua orang akan sangat menghormatimu, Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Bab 548/110 poin. Tidak jauh dari situ, Lu Nyang mencibir di dalam hatinya, Chen Feiyu, kamu hanyalah seorang penipu. Tidak ada bandingannya dengan mahasiswa Akademi Kedokteran Tiongkok biasa. Ketika nilainya keluar, mari kita lihat bagaimana kamu bisa pamer. Tiba-tiba, Lu Nyang terkejut dan menemukan bahwa apakah itu Qin Yuxin, Qilian, atau bahkan saudara perempuannya Lu Baoyu, ekspresi mereka penuh dengan ekspresi santai dan riang, dan mereka jelas sangat mempercayai Chen Feiyu. Hati Lu Nyang semakin membara karena cemburu, dan buku-buku jarinya memutih. Setelah Lu Weidong melihat ekspresi tenang Chen Feiyu, dia mengangguk diam-diam, lalu menarik napas dalam-dalam, terbatuk 2 kali, melihat kertas arsip yang mencatat skor di tangannya, dan mulai membaca, Hu Bin 71 poin, Liang He 73 poin, Jinan 73 poin. Nama demi nama dan skor dibacakan dari mulut Lu Weidong, skor berkisar dari tinggi hingga rendah, terendah 65 poin dan tertinggi 91 poin.
Pada akhirnya, hanya ada 4 selebriti, Chen Feiyu, Su Jun, Lu Sueke dan Duan Hao, belum dibaca. Tiba-tiba, Lu Weidong tersenyum dan mengumumkan, Lu Sueke, 99 poin. Semua orang gempar karena sejauh ini, 99 poin Lu Sueke sudah menjadi skor tertinggi dalam permainan tersebut. Lu Sueke diam-diam mengerutkan bibirnya, merasa tidak senang di hatinya, lagi pula, dia tidak mendapatkan nilai sempurna, bukan? Lu Weidong berhenti dan melanjutkan, Tuan Su, 100 poin. Kerumunan kembali gempar, banyak dari mereka yang tidak mengenal Tuan Su, namun ketika mereka mendengar penjelasan dari orang-orang di sebelah mereka dan mengetahui bahwa Tuan Su adalah keturunan dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang berusia seabad. Mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian merasa lega. Bagaimanapun, nama seseorang, bayangan pohon, dan nama keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang berusia seabad bahkan lebih baik daripada Lu Weidong, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Provinsi, dan Su Jun, sebagai seorang anggota keluarga terkenal, memiliki keterampilan medis yang luar biasa, yang secara alami masuk akal. Banyak orang bahkan menganggap Tuan Su sebagai favorit untuk memenangkan kompetisi pengobatan Tiongkok ini. Kejun, kamu memang unggul dalam skill, dan ternyata kamu mendapat nilai sempurna tertinggi di seluruh kompetisi, hehe. Lu Sueke tersenyum, tanpa rasa cemburu sama sekali, hanya kebahagiaan dari lubuk hatinya. Su Jun tersenyum dan menatap Chen Feiyu secara tidak sengaja, dia melihat ekspresi Chen Feiyu membosankan dan merasa sedikit kecewa di hatinya. Sebelum semua orang dapat terus mencerna berita tersebut, Lu Weidong mengumumkan lagi, Duan Hao, 100 poin. Senyuman muncul di sudut mulut Duan Hao, tanpa kejutan apapun. Semua orang kembali terkejut, bahkan lebih terkejut dari sebelumnya ketika mereka mendengar skor Lu Sueke dan Su Jun. Bagaimanapun, Lu Sueke adalah cucu dari Presiden Lu, dan Su Jun adalah keturunan dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok yang berusia seabad. Mereka berdua berasal dari keluarga terkenal, dan dapat dimengerti betapapun tingginya skornya. Namun, Duan Hao yang kurang dikenal mampu menyamai Su Jun untuk mendapatkan nilai sempurna. Oleh karena itu, Duan Hao sudah menjadi kuda hitam terbesar dalam kompetisi pengobatan Tiongkok ini. Su Jun, Duan Hao, dan Lu Sueke, semua orang sepertinya sudah meramalkan bahwa juara terakhir akan lahir di antara ketiga orang ini. Lu Sueke menatap Duan Hao dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan heran, Kejun, dia memiliki nilai sempurna yang sama denganmu, tapi anehnya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dunia ini besar dan ada banyak orang yang mampu dan orang-orang luar biasa. Bukan tidak mungkin untuk memahaminya. Saya lebih peduli dengan skor akhir Chen Feiyu daripada Duan Hao, kata Su Jun dengan tenang. Lu Sueke juga bereaksi, sekarang, hanya ada orang terakhir yang skornya belum diumumkan, yaitu Chen Feiyu. Jelas sekali, Lu Weidong menempatkan Chen Feiyu di akhir sebagai final, entah skornya sangat tinggi, atau skornya sangat rendah. Mungkinkah Chen Feiyu juga mendapat nilai sempurna? Semua orang menebak-nebak seperti ini, dan bagi yang mengenal Chen Feiyu, skor 100 dianggap level normal Chen Feiyu. Sepertinya Feiyu pasti mendapat nilai penuh, Kim Yuxin tersenyum alami. Lu Baoyu juga mengangguk setuju. Tiba-tiba, Lu Nyang mencibir dan berkata, bahkan Chen Feiyu memiliki nilai sempurna, tapi jangan lupa, dia adalah orang terakhir yang menyerahkan kertas itu. Dilihat dari waktu, dia sudah kalah dari Duan Hao dan Su Jun. Kim Yuxin dan yang lainnya segera mengerutkan kening. Meskipun mereka ingin membantah, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Lu Nyang masuk akal. Di tempat tersebut, Lu Weidong, Lu Songbei dan yang lainnya saling memandang, lalu Lu Weidong terbatuk 2 kali dan berkata, Chen Feiyu, 110 poin. Apa? 110 poin. Semua orang sangat terkejut, Chen Feiyu sebenarnya mencetak 110 dari 100 poin di koran, banyak orang curiga mereka salah dengar. Bab 549, Staff. Semua orang, termasuk Kim Yuxin, Lu Baoyu, Cilian dan lainnya, terkejut. Bahkan Chen Feiyu sendiri pun terkejut, segera setelah itu, sudut mulut Chen Feiyu melengkung membentuk senyuman. Lu Sueke bahkan menutup mulutnya dan berseru tak percaya, ya Tuhan, Chen Feiyu sebenarnya mencetak 110 poin. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya, dia ingin mengatakan apakah ada cerita teduh, tapi seketika, dia menolak ide tersebut. Berdasarkan pemahamannya tentang kakeknya, dia tahu bahwa kakeknya jelas bukan orang seperti itu.
Penonton yang paling kaget adalah Duan Hao dan Luo Nyang, bahkan diliputi amarah di dalam hati. Duan Hao melompat, segera berdiri, mencibir 2 kali, dan berkata, "Presiden Lu, bukankah kita setuju bahwa skor sempurna adalah 100 poin? Mengapa Chen Feiyu mendapat 110 poin? Meskipun kita tahu karakter Presiden Lu, akan tidak ada rahasia tersembunyi dalam kompetisi pengobatan Tiongkok ini, tetapi jika Presiden Lu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang, saya khawatir orang-orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di belakang saya." Meskipun dia terus mengatakan bahwa dia tidak percaya ada cerita teduh, kata-katanya penuh dengan tuduhan. Lu Sueke segera memelototinya dengan tajam, tapi Duan Hao menutup mata. Kiao Jingyi duduk di depan Qin Yuxin dan yang lainnya, mengerutkan kening dan tersenyum pahit, makalah 100 poin dapat dinilai sebagai 110 poin. Bahkan jika itu curang dalam ujian, tidak perlu melakukannya secara terang-terangan. Bukankah ini jelas-jelas jatuh ke dalam perangkap orang lain? Tuan Lu dan apa yang sedang dilakukan Chen Feiyu lagi? Tidak, Tuan Lu baru saja bertemu Chen Feiyu, jadi tidak perlu membantunya menipu, kan? Kiao Jingyi dipenuhi keraguan. Lu Weidong sudah mengantisipasi reaksi semua orang, jadi dia tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya harap diam. Jangan khawatir, saya akan memberikan jawaban yang memuaskan dan Anda pasti akan yakin." 4 kata, sangat yakin, ditekankan, menyoroti kepercayaan Lu Weidong pada Chen Feiyu. Duan Hao mencibir di dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa dia akan diyakinkan oleh cerita teduh yang jelas setelah mendengarkan penjelasan santai Lu Weidong. Adegan itu segera menjadi sunyi, dengan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Chen Feiyu dari waktu ke waktu. Jika itu orang lain, dia mungkin akan menjadi malu di bawah tatapan mata jahat dan mencurigakan di sekitarnya. Namun, Chen Feiyu tampak tenang dan tidak peduli sama sekali dengan mata di sekitarnya. Dia bahkan memiliki senyuman tipis di sudut matanya. Mulut. Lu Weidong diam-diam mengangguk, dan kemudian, seolah-olah dia telah bersiap, dia mengeluarkan kertas Chen Feiyu dari atas tumpukan dan berkata dengan keras, "Semuanya, yang di tanganku ini adalah kertas Chen Feiyu kali ini. Namun, isinya pada makalah ini benar-benar berbeda dari isi ujianmu." 1 kata membangkitkan ribuan gelombang. Semua orang terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi mereka bahkan lebih bingung. Meskipun Chen Feiyu telah menebak alasannya sebelumnya, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar Lu Weidong mengakuinya secara pribadi. Lu Weidong melanjutkan sambil tersenyum, "Saya pikir Anda pasti sangat penasaran. Mengapa makalah Chen Feiyu berbeda dengan makalah Anda ketika kita mengikuti tes tertulis di tempat yang sama? Ya, Presiden Lu, kami semua menghormati Anda sebagai pribadi dan percaya bahwa Anda tidak akan menipu dengan sengaja. Namun, Anda harus memberi kami semua penjelasan yang masuk akal. Benar, kita semua di sini untuk Presiden Lu kali ini, dan banyak orang juga ingin menjadi terkenal melalui kompetisi pengobatan Tiongkok ini. Jika kita kalah dari Chen Feiyu tanpa alasan, saya, Hu Bin, akan menjadi orang pertama yang tidak yakin." Semua orang di bawah berbicara satu demi satu, menuduh Chen Feiyu selingkuh. Lu Weidong melambaikan tangannya dan menunggu semua orang tenang sebelum dia berkata, "Beberapa hari yang lalu, Wakil Presiden Lu dan yang lainnya, saya memeriksa koleksi medis dan mengumpulkan 3 penyakit paling langka dan paling sulit di masa lalu dan hadir, dan menyalinnya di selembar kertas. Awalnya saya berencana untuk mempelajarinya dengan cermat hari ini, tetapi secara kebetulan, kertas itu digunakan sebagai kertas oleh staf, dan kebetulan dikirim ke Chen Feiyu, dan begini caranya kejadian saat ini terjadi. Omong-omong, ini juga kesalahan staf kami." Tentu saja, Lu Weidong mempermainkan dan menyalahkan apa yang disebut staf. Lagi pula, dia pasti tidak bisa mengatakan di depan semua orang bahwa dia ingin dengan sengaja menguji Chen Feiyu. Bab 550, Ketidakpuasan. Itulah yang terjadi. Semua orang, termasuk Kiao Jingyi, Qin Yuxin, Lu Baoyu dan lainnya, tiba-tiba menyadari Tuan Su bahkan lebih bersemangat. Seperti seorang gadis kecil, dia hampir melompat di tempat dan berkata dengan gembira, "Sueke, bagaimana menurutmu? Saya akan memberitahu Anda bahwa Tuan Chen memiliki keterampilan medis yang hebat." Alasan mengapa perlu waktu dia begitu lama menyerahkan kertasnya pasti ada alasannya, apa kamu percaya sekarang? Lu Sueke memutar matanya dan berkata, saya tahu, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan Anda?"
Apakah Anda lebih bahagia daripada Chen Feiyu sendiri? Anda tidak terlalu menyukainya, bukan? Sujun tertegun, dan tiba-tiba wajahnya memerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyangkalnya dan berkata, tidak, saya hanya mengagumi keterampilan medis Tuan Chen. Saya bingung ketika saya melihatnya begitu lama sebelum menyerahkan kertas. Sekarang saya tahu kebenarannya, saya lebih bersemangat. Oh, benarkah? Lu Sueke memandang Sujun dengan curiga, seolah dia ingin melihat ke dalam hatinya. Sujun tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasa bersalah. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, apa kamu tidak penasaran? Dengan pencapaian medis dari kakek Lu dan wakil presiden Lu, bisakah mereka menyebutnya sulit? Dan penyakit rumit. Kesulitan kasus ini bisa dibayangkan, dan sudah pasti bukan sesuatu yang bisa dijawab oleh orang awam. Maksudmu? Lu Sueke memikirkan sesuatu yang sangat mengejutkan dan berkata, Chen Feiyu telah mengatasi semua penyakit yang sulit dan rumit itu. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, kakek Lu tidak akan begitu percaya diri memberi Tuan Chen skor tinggi 110, kata Sujun tegas. Seharusnya tidak mungkin. Lu Sueke memaksakan senyum dan berkata, bahkan kakekku pun merasa sulit untuk menghadapi penyakit yang sulit dan rumit. Jika Chen Feiyu bisa mengatasi salah satunya, itu sudah luar biasa. Bagaimana bisa dia menyelesaikan semuanya? Pada saat ini, Lu Weidong mengangkat kertas di tangannya dan berkata dengan lantang, setiap penyakit yang sulit dan rumit di kertas ini jarang terjadi di masa lalu. Bahkan wakil presiden Lu dan saya serta yang lainnya merasa sangat sulit, tetapi, Chen Feiyu tidak hanya menyelesaikan semuanya, tetapi juga jawabannya hampir sempurna. Bahkan kami orang-orang tua pun terkejut ketika melihatnya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memberi Chen Feiyu 110 poin, yang tidak hanya merupakan hadiah untuk Chen Feiyu, tetapi juga kompensasi untuknya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut tiba-tiba, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Chen Feiyu lagi. Lu Sueke bahkan lebih terkejut lagi, sepasang mata yang indah menatap Chen Feiyu dengan ekspresi terkejut dan penasaran. Chen Feiyu sangat tenang, dan bahkan sedikit tidak puas, dia hanya memberikan 110 poin untuk 3 pertanyaan sulit seperti itu. Lu Weidong, sebuah asosiasi pengobatan Tiongkok, terlalu pelit. Jika semua orang di sekitarnya tahu apa yang dipikirkan Chen Feiyu, dia harus menyemprotkan darah di tempat. Ada total 3 kompetisi, dan skor penuh hanya 300 poin. Chen Feiyu mencetak 110 poin di game pertama, yang mana jauh di belakang semua orang. Chen Feiyu bahkan berpikir skornya terlalu rendah, bagaimana kamu membiarkan orang lain memainkannya? Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa Lu Weidong memang ingin memberi Chen Feiyu lebih banyak poin di awal. Bagaimanapun, menurutnya, Chen Feiyu dapat mengatasi ketiga penyakit sulit ini, dan tidak peduli berapa banyak poin yang pantas dia dapatkan, bagaimanapun, dia juga khawatir calon lain akan terlalu banyak berpendapat, sehingga setelah mempertimbangkannya dengan matang, dengan menyesal ia memberikan 110 poin. Tiba-tiba, mata Duan Hao menjadi gelap, dia tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan keras, Presiden Lu, bahkan jika Chen Feiyu memecahkan 3 penyakit yang sulit dan rumit, tetapi hanya karena ini, dia akan memberi Chen Feiyu 110 poin. Saya pikir itu terlalu ceroboh, bahkan mungkin kita, orang-orang besar, bisa menyelesaikannya, jadi bukankah kita juga harus mendapat 110 poin? Sebenarnya, menurutnya dia bisa menjawabnya, karena menurutnya di antara teman-temannya, kecuali beberapa orang, keterampilan medisnya pasti yang terbaik. Karena Chen Feiyu bisa menjawabnya, maka aku, Duan Hao, bisa melakukan hal yang sama. Duan Hao mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi keyakinan dan penghinaan terhadap Chen Feiyu. Semua orang pun ikut bereaksi. Meski kebanyakan orang sadar diri dan tahu bahwa mereka mungkin tidak bisa menjawabnya, mereka selalu mencobanya jika ada kesempatan, jadi mereka semua setuju. Lu Weidong sedikit marah. Sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Provinsi, ini adalah pertama kalinya seseorang membantahnya di depan umum seperti ini. Bab 551, luar biasa. Dia memelototi Duan Hao dan berkata, saya tahu Anda tidak yakin. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya akan mengumumkan 3 penyakit sulit ini. Semua orang terkejut, bahkan Lu Sueke dan Sujun sangat penasaran dan ingin tahu penyakit sulit dan rumit seperti apa yang bisa membuat Chen Feiyu mencetak 110 poin.
Untuk sementara waktu, semua orang sangat fokus. Bahkan Qin Yuxin, Cilian dan lainnya yang tidak memahami pengobatan Tiongkok menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Lu Weidong sangat puas dengan reaksi semua orang, terbatuk 2 kali, dan membacakan di koran. Pertanyaan pertama, di tahun Yongzhen, ada seorang putri Wang Buzi, seorang pria kaya dari Dongxi, yang berusia 14 atau 15 tahun. Dia menderita polip di setiap lubang hidung, seperti biji akasia. Akarnya setipis sutra linen, panjangnya sekitar 1 inci, dan rasa sakit bila disentuh mencapai inti jantung. Ayahnya menghabiskan uang jutaan untuk menyembuhkan penyakit itu. Tiba-tiba suatu hari, ada seorang biksu Brahma yang meminta makanan. Dia bertanya kepada Bu Zijun bahwa putrinya menderita penyakit aneh. Saya bisa menyembuhkannya. Dia segera menyembuhkannya. Biksu itu meminum obat putih itu dan meniupkannya ke lubang hidungnya. Setelah itu beberapa saat, dia mengambilnya dan keluarlah air kuning. Tidak ada rasa sakit. Dia dihadiahi 100 emas dan pergi. Pertanyaan, obat putihnya apa? Kebanyakan yang hadir adalah praktisi pengobatan Tiongkok yang sering berurusan dengan kitab-kitab kuno. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara Tiongkok klasik dan Tiongkok vernakular, sehingga mereka langsung memahaminya. Namun justru karena mereka memahaminya, semua orang diliputi keterkejutan. Alasannya sangat sederhana. Tidak ada seorang pun yang hadir yang pernah mendengar kasus aneh ini, apalagi mengobatinya. Bubuk putih dalam kasus alami bahkan kurang jelas apa itu. Kalau dipikir-pikir penyakit ini, disempurnakan oleh Chen Feiyu. Setelah jawabannya keluar, semua orang semakin terkejut. Untuk sesaat, semua orang menurunkan alis sambil berpikir, dan tempat tersebut menjadi sunyi. Lu Sueke berbisik kaget, kasus seperti ini benar-benar belum pernah terjadi, tapi Jun, kamu adalah keturunan dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok. Tahukah kamu apa penyakit ini? Ekspresi Sujun penuh keraguan. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu penyakit apa ini, apalagi cara menyembuhkannya. Setelah selesai berbicara, Sujun menertawakan dirinya sendiri. Meskipun dia mengagumi keterampilan medis Chen Feiyu dan bahkan memiliki perasaan yang aneh terhadap Chen Feiyu, dia merasa bingung ketika dia berpikir bahwa dia jauh lebih buruk daripada Chen Feiyu dalam kondisi terbaiknya. Lapangan, ada rasa kehilangan. Di sisi lain, Duan Hao juga mengerutkan keningnya, nenek moyangnya pernah menjadi tabib istana, sehingga menggunakan kata terlahir baik untuk menggambarkan dirinya bukanlah hal yang berlebihan. Namun Duan Hao yang memiliki latar belakang keluarga yang baik merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah sulit tersebut, bahkan ia yakin jika kakeknya datang ke sini, ia tidak akan bisa menyelesaikan masalah pertama ini dengan lancar. Kenapa Chen Feiyu bisa mengatasi penyakit yang sulit dan rumit yang bahkan aku sendiri tidak bisa mengatasinya? Mungkinkah kemampuan medisku tidak sebaik Chen Feiyu? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Jika aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan keterampilan medis Chen Feiyu, lalu apa lagi yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya mendapatkan Kunlun Zi, dan mengapa saya memiliki martabat untuk bergabung dengan sekte dokter hantu? Hati Duan Hao dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lu Weidong tersenyum tipis, seolah-olah reaksi semua orang sudah diharapkan olehnya. Dia dengan bangga mengelus janggut putihnya di bawah dagunya dan berkata dengan keras, Chen Feiyu, datang dan beritahu kami apa penyakit ini. Bagus. Chen Feiyu menjawab dengan senyuman dan berdiri dari tempat duduknya. Tiba-tiba, mata semua orang, entah kaget, kagum, atau cemburu, semuanya terfokus pada Chen Feiyu. Meskipun Chen Feiyu duduk di belakang, dia telah menjadi pusat dari venue saat ini. Chen Feiyu berdiri dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya juga beruntung. Saya pernah melihat kasus serupa di buku kuno. Saya tidak akan membahas kasus spesifiknya. Menurut catatan di buku kuno, polip di lubang hidung disebabkan oleh pasien. Ada penumpukan makanan di perut, dan panas di perut mengepul ke atas, menyebabkan keluarnya dahak panas dan tumbuh polip di hidung. Cara pengobatannya juga sangat sederhana. Boraks dan tawas digunakan untuk menghilangkan polip di buku-buku kuno. Kedua obat tersebut berwarna putih, jadi menurut saya bubuk putih yang digunakan di kertas juga harus boraks dan tawas. Presiden Lu, apakah benar? Setelah selesai berbicara, Chen Feiyu duduk secara alami. Dokter Chen benar, Lu Weidong berkata sambil tersenyum, jawaban yang benar memang boraks dan tawas.
Saya harus mengakui bahwa Dr. Chen sangat banyak membaca. Dia bahkan dapat meliput penyakit yang sulit dan rumit seperti itu, yang mana jarang. Bab 552, sangat mudah untuk salah mengidentifikasi. Setelah mengatakan itu, Lu Weidong memimpin dengan bertepuk tangan. Semua orang tiba-tiba mengerti, dan pada saat yang sama mereka sangat mengagumi Chen Feiyu, lalu tepuk tangan meriah di tempat tersebut. Meskipun Lu Sueke tidak bertepuk tangan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata dengan kagum, jadi itulah yang terjadi. Jika Chen Feiyu tidak memberitahuku, aku mungkin tidak akan bisa memahaminya selama sisa waktu dalam hidupku. Bubuk putih itu ternyata adalah boraks dan tawas. Tuan Chen luar biasa. Saya pikir meskipun dia masih muda, dia pasti berpengetahuan luas di bidang pengobatan Tiongkok. Su Jun tersenyum dan tanpa sadar menoleh ke arah Chen Feiyu. Ada emosi yang tak bisa dijelaskan di mata indahnya. Di sisi lain, Duan Hao memperhatikan Chen Feiyu untuk pertama kalinya. Ternyata itu boraks dan tawas. Kalau kamu memberiku cukup waktu, mungkin aku bisa mengetahuinya. Sekarang sungguh keji kalau Chen Feiyu dibiarkan fokus pada kecantikan. Biarlah Chen Feiyu bangga sebentar. Mampu memecahkan dua pertanyaan berikutnya. Temukan jawaban yang benar, dan juara terakhir akan menjadi milikku. Duan Hao mengepalkan tinjunya dan mencibir, dan tiba-tiba berkata dengan keras, Presiden Lu, kita telah melihat kesulitan pertama. Kita akan mengadakan kompetisi kedua nanti. Mari kita bicara tentang kesulitan kedua sekarang. Tiba-tiba, semua orang memikirkan bisnis dan berhenti bertepuk tangan. Meskipun Lu Weidong tidak senang, dia tidak memiliki pemikiran ekstra dan melanjutkan, oke, saya akan mengumumkan pertanyaan kedua sekarang. Semua kaget, dengan contoh penyakit sulit yang pertama, mereka kini penasaran, seberapa sulitkah penyakit sulit kedua ini. Ada keheningan di tempat tersebut. Dengarkan saja Lu Weidong memegang kertas dan membacakan judul pertanyaan kedua dengan lantang. Semua orang terkejut, dan segera setelah itu, adegan itu dipenuhi dengan kegembiraan dan diskusi. Ada diri lain di sampingku, dan dia mengikutinya saat dia makan dan tidur. Ayolah, kenapa terdengar seperti menghantui? Apa kamu yakin ini bukan peristiwa supernatural? Meski kedengarannya mirip, tapi yang pasti tidak demikian. Kalau tidak, Presiden Lu dan yang lainnya tidak perlu menuliskan kasus ini. Menurut saya, karena ini bukan kejadian supernatural, pasti pasiennya berhalusinasi. Selain itu, sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Apakah kamu bercanda? Jika ini benar-benar halusinasi, bagaimana kamu menjelaskan kasus kedua di mana Putri Sutai mengetahui apa yang terjadi bermil-mil jauhnya saat terbaring di rumah? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tercengang, dan semua asumsi mereka sebelumnya dibatalkan. Bahkan Kim Yuksin dan orang lain yang tidak memiliki keterampilan medis merasa bahwa kasus ini sama sekali tidak pernah terjadi. Untuk sesaat, mereka diliputi rasa ingin tahu dan ingin tahu jenis penyakit apa ini. Kejun, aku benar-benar bingung dengan kasus ini. Bagaimana menurutmu? Lu Sueke mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak mengerti sekarang. Su Jun menurunkan alisnya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Lu Sueke benar-benar putus asa dan berkata, Chen Feiyu benar-benar dapat menulis jawaban yang benar untuk penyakit yang aneh dan rumit seperti itu. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Di sisi lain, Duan Hao juga mengerutkan kening dalam-dalam. Beberapa saat yang lalu, dia penuh percaya diri dan berpikir dia bisa menjawabnya. Namun, setelah mendengar pertanyaan itu, dia tercengang. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, tapi tanpa kecuali, dia menolak semuanya. Sial, aku bingung lagi. Bagaimana Chen Feiyu menjawab pertanyaan sulit seperti itu? Duan Hao sangat terkejut, dan tanpa sadar, dia menganggap Chen Feiyu sebagai ancaman terbesarnya. Lu Weidong melihat reaksi semua orang, tersenyum bangga, dan tiba-tiba berkata, semuanya, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Semua orang menggelengkan kepala. Cuma bercanda, mereka bukan dewa, bagaimana mereka bisa mengatasi penyakit yang sepertinya merupakan peristiwa supernatural ini? Lu Weidong tidak terkejut. Tidak, sebenarnya, reaksi semua orang sepenuhnya sesuai ekspektasinya. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, Dr. Chen, terserah Anda untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam kasus ini.
Dalam sekejap, mata semua orang kembali tertuju pada Chen Feiyu. Di depan semua orang, Chen Feiyu berdiri dengan ringan. Namun, dia merasa jika dia berdiri dan mengatakan jawabannya secara langsung, dia akan terlihat terlalu bodoh, jadi dia terbatuk 2 kali dan berkata sambil tersenyum, penyakit ini penuh dengan bujukan, dan itu mudah disalahartikan sebagai peristiwa supernatural atau halusinasi. Bab 553, Dilema. Setelah melihat semua orang mengangguk serempak, Chen Feiyu terkekeh dan melanjutkan, sejujurnya, pada awalnya saya berpikir begitu, dan saya hampir menulisnya di kertas. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersenyum penuh arti dan merasa bahwa Chen Feiyu sangat tulus. Chen Feiyu melanjutkan, tetapi ketika saya memikirkannya, saya langsung menolak gagasan ini, karena ini bukanlah peristiwa supernatural atau ilusi, tetapi sebuah jiwa. Tepatnya, itu harus berupa jiwa. Jiwa. Semua orang tercengang. Jiwa adalah pepatah dalam pengobatan Tiongkok. Yang disebut, hati menyembunyikan jiwa dan paru-paru menyembunyikan jiwa. Meskipun ini adalah pengetahuan teoretis umum dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimanapun juga, jiwa itu terlalu ilusi. Selain itu, materialisme sangat populer di masyarakat modern, jadi semua orang pernah melihatnya. Meskipun demikian, saya tidak peduli. Chen Feiyu berkata sambil tersenyum, dikatakan dalam buku-buku kuno bahwa paru-paru menyimpan jiwa, dan hati menyimpan jiwa. Bagi orang sehat, jiwa kembali ke hati ketika tidur. Karena kekurangan hati dan serangan jahat, sehingga jiwa tidak kembali, dan penyakit itu disebut Li. Jiwa. Penyakit yang meninggalkan jiwa. Semua orang tiba-tiba tercerahkan dan terkejut. Sebenarnya banyak orang yang hadir pernah mendengar yang namanya penyakit meninggalkan jiwa, namun penyakit ini sangat langka bahkan bisa dikatakan 1 dari sejuta, sehingga walaupun semua orang pernah mendengarnya, mereka belum pernah melihatnya. Tentu saja saya tidak tahu apa itu penyakit yang meninggalkan jiwa. Tentu saja, jika Anda hanya mengetahui gejalanya tetapi tidak tahu cara menyembuhkannya, Anda tidak dapat disebut sebagai Xinglin Sage yang sebenarnya. Chen Feiyu melanjutkan sambil tersenyum, meskipun penyakit yang meninggalkan jiwa itu aneh dan aneh, cara pengobatannya tidak sulit, gunakan ginseng, gigi naga, masing-masing 1 sen poria kokos merah, 1 gelas air, rebus setengah gelas, tambahkan 1 sen bubuk cinabar dicampur air, dan diminum hangat sebelum tidur setiap malam. Setelah 3 hari, pasien akan merasa segar dan bayangan palsu itu akan hilang secara alami. Itulah yang terjadi. Baru setelah itu semua orang mengerti sepenuhnya, dan mau tidak mau merasa malu dan mengagumi Chen Feiyu. Sungguh menakjubkan. Lu Sueke menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menghela nafas. Untungnya, pada awalnya saya mengira itu adalah peristiwa supernatural, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu ternyata adalah penyakit meninggalkan roh yang lebih sulit ditemui daripada kejadian supernatural. Pantas saja kakek saya dan wakil presiden Lu memberi Chen Feiyu skor 110 poin, tidak ada kerugian sama sekali. Sujun tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi matanya menatap Chen Feiyu penuh kerinduan dan cahaya aneh. Di sisi lain, wajah Duan Hao menjadi pucat. Jika dia memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan jawaban yang benar untuk penyakit pertama yang sulit dan rumit setelah merenung dengan keras, maka tidak ada peluang sama sekali untuk pertanyaan kedua. Kemungkinan. Benarkah kemampuan medis saya tidak sebaik Chen Feiyu? Tidak, saya tidak percaya. Ada penyakit ketiga yang sulit dan rumit. Saya pasti bisa menjawab pertanyaan ketiga dan meraih kembali kemenangan. Hati Duan Hao gelisah, penyakit ketiga yang sulit dan rumit itu seperti sedotan penyelamat hidupnya, dan dia harus menggenggamnya dengan kuat. Setelah Lu Weidong menunggu semua orang menyelesaikan diskusi, dia tersenyum dan berkata, semuanya, Anda telah melihat 2 penyakit pertama yang sulit dan rumit, dan Anda juga telah melihat keterampilan medis Dr. Chen yang mendalam. Saya yakin pasti ada beberapa di antara kalian yang tertarik pada Xiao Chen. Saya memiliki beberapa keberatan terhadap skor Dr. Chen sebesar 110, tetapi itu tidak masalah. Sekarang, saya akan mengumumkan penyakit keras ketiga. Jika ada di antara Anda yang dapat memberikan jawaban yang benar, tidak peduli berapa skormu sebelumnya, aku akan langsung memberikannya 110 poin, dan Dr. Xiao Chen berada di posisi pertama. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang menjadi gempar dan bersemangat. Terutama Duan Hao, matanya berbinar dan dia menganggap pertanyaan ketiga sebagai kesempatan langka. Chen Feiyu duduk di belakang dan menatap semua orang, dengan senyum tipis di bibirnya.
Dia tidak bermaksud meremehkan semua orang yang hadir. Namun, Chen Feiyu sangat yakin bahwa penyakit ketiga yang sulit dan rumit ini jelas bukan sesuatu yang dapat diobati oleh para mahasiswa kedokteran resmi Tiongkok ini. Alasannya sangat sederhana, penyakit sulit dan rumit ketiga bukanlah penyakit sama sekali, melainkan teknik misterius Miao Gu. Saat ini, Lu Weidong sudah mulai melafalkan gejala ketiga, resep Qiji, mengatakan bahwa beberapa orang menderita rasa ringan di kepala dan wajah, dan jika tangan orang lain dekat dengannya, itu seperti api. Jika Anda bertanya, apa penyebab gejala ini dan bagaimana cara mengobatinya? Kalau diterjemahkan artinya ada pasien yang kepala dan wajahnya jelas-jelas mengkilat, kalau ada yang mendekatkan tangan ke wajahnya akan terasa seperti ada api yang menyala, apa penyebab gejala ini dan bagaimana cara mengobatinya? Bab 554 yakin. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka dipenuhi dengan keraguan. Bahkan Duan Hao, yang sebelumnya penuh percaya diri, tampak bingung. Kasus aneh seperti ini belum pernah didengar oleh siapapun. Kejun, penyakit macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lu Sueke benar-benar putus asa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sangat terkejut. Saya juga tidak tahu. Sujun mengangguk dengan tulus dan melanjutkan, tetapi ada satu orang yang pasti tahu, dan itu adalah Tuan Chen. Lu Sueke mengangguk dan menghela nafas, kita semua adalah anak muda dan semua praktisi pengobatan Tiongkok. Mengapa Chen Feiyu begitu baik sendirian? Karena Tuan Chen bukan seorang dokter pengobatan Tiongkok biasa, kata Sujun dengan senyum tipis di bibirnya, kakek saya mengatakan sebelumnya bahwa Tuan Chen memiliki keterampilan medis yang mendalam dan merupakan dokter ajaib di dunia ini. Sangat memahami bahwa kakek saya memiliki keterampilan medis yang hebat untuk Lin Chen. Pujian tidak berlebihan sama sekali. Dokter ajaib di dunia ini. Hati Lu Sueke dipenuhi dengan ketakutan. Dia secara alami memahami betapa berat dan pujian yang harus diucapkan empat kata ini dari mulut Tuan Su Qingshan, pemimpin dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Hampir tanpa disadari, Lu Sueke memandang Chen Feiyu, penuh rasa ingin tahu tentang Chen Feiyu. Saya bahkan tidak bisa mengatasi penyakit ketiga yang sulit dan rumit. Mungkinkah keterampilan medis saya benar-benar kalah dengan Chen Feiyu? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Duan Hao sangat terkejut dan duduk terpuruk di kursinya. Lu Weidong memandang Chen Feiyu, dan sebelum dia dapat berbicara, Chen Feiyu sudah berdiri atas inisiatifnya sendiri. Tiba-tiba, semua orang berhenti berbicara dan memandangnya, menunggu dia memberikan jawaban yang benar. Faktanya, tidak berlebihan jika menggambarkan Lu Sueke dan Sujun sebagai sangat ingin melihat lebih dalam. Di bawah pandangan semua orang, ekspresi Chen Feiyu tetap tidak berubah dan dia menjelaskan, sebenarnya, ini bukanlah penyakit, tapi racun. Ini adalah salah satu teknik racun Miao yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Keracunan. Semua orang tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka semua berseru bahwa dia telah lahir, bahkan Duan Hao pun terkejut saat itu juga. Walaupun mereka semua pernah mendengar yang namanya voodoo, namun mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apalagi dengan semakin berkembangnya ilmu-ilmu sosial modern, voodoo yang terselubung dalam selubung misterius dan aneh itu pernah ditengarai tidak ada di saya pikir itu hanya legenda tahayul zaman dahulu. Namun, sekarang, teknik Gu tiba-tiba muncul di kertas untuk kompetisi pengobatan Tiongkok, dan semua orang pasti terkejut. Seolah melihat ekspresi terkejut semua orang, Chen Feiyu terus menjelaskan, sebenarnya, kasus ini tercatat dalam resep Qiji. Menurut buku, ini adalah sejenis racun ular. Jika tidak diatasi, maka akan disembuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu singkat, organ dalam akan dimakan ular voodoo dan mati. Tidak sulit untuk membatalkan voodoo ini. Anda hanya perlu menggunakan setengah tael jus bawang putih dan menelannya dengan anggur putih sampai voodoo di perutnya hilang. Sampai ularnya diusir. Di masa lalu, ketika dia berada di gunung, Chen Feiyu tertarik pada sihir Gu, jadi dia memeriksa semua buku medis yang dikumpulkan oleh tuannya. Anda tahu, buku medis manapun di sana mencatat berbagai resep dan kasus berharga. Hampir bisa dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang hilang di masyarakat, dan racun ular di atas kertas tadi juga tercatat di salah satu buku. Setelah mendengarkan penjelasannya, semua orang merasa tercerahkan dan penuh kekaguman, bahkan banyak orang memandang Chen Feiyu dengan ekspresi hormat. Itu adalah rasa hormat terhadap yang kuat di bidang yang sama.
Tiba-tiba, Lu Weidong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Chen Feiyu untuk duduk, dan tertawa keras, itu sangat bagus. Dr. Chen benar-benar berpengetahuan luas. Prestasi masa depannya di bidang pengobatan Tiongkok pasti tidak akan terbatas. Semuanya, saya memberi Chen Feiyu 110 poin, apakah ada di antara Anda yang punya pendapat sekarang? Tidak, Chen Feiyu memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Bagaimanapun, saya berada di luar jangkauannya. Saya, Hu Bin, sangat yakin. Ya, untuk 3 penyakit yang sulit dan rumit ini, keterampilan medis Chen Feiyu tidak dapat ditandingi oleh kita. Memberinya 110 poin jelas merupakan hal yang pantas. Semua orang berbicara satu demi satu. Cuma bercanda, semua orang seperti cermin di hatinya. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang 3 penyakit aneh yang lebih sulit dari yang terakhir. Chen Feiyu telah menunjukkan tingkat medis yang beberapa tingkat lebih tinggi dari semua orang hadir, apalagi Chen Feiyu, skornya 110, meskipun diberi skor sempurna, mereka tidak akan berkata apa-apa. Bab 555, Akhir yang Sukses. Tentu saja, kecuali Duan Hao. Meskipun Duan Hao duduk di kursinya dan tidak berkata apa-apa, cahaya jahat dan ganas melintas di ekspresinya dari waktu ke waktu. Tidak jauh dari situ, hati Qin Yuxin dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan, dan dia berkata sambil tersenyum, ini baru kompetisi pertama, dan Feiyu sudah bersinar terang, mengungguli semua orang yang hadir. Dia memang yang terbaik. Lu Baoyu tersenyum penuh arti dan berkata, tidak peduli zaman apa sekarang, akan selalu ada satu orang yang bisa mengungguli semua orang jenius di generasinya. Tidak peduli betapa hebatnya orang lain, mereka akan tertindas dan menjadi lebih pendek. Saya punya firasat, Feiyu adalah orang seperti itu. Qin Yuxin mengangguk, dan yang mengejutkan, dia dan Lu Baoyu saling memandang dan tersenyum. Huff. Lu yang mendengus, mengungkapkan ketidakpuasannya. Pada saat yang sama, duduk di depan mereka adalah seorang lelaki tua mengenakan setelan tang hitam. Namanya Zhou Jingyun. Dia adalah presiden klub bisnis Provinsi Changlin. Dia memiliki koneksi di seluruh Provinsi Changlin. Bahkan dikatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh besar di Yanjing di belakangnya. Singkatnya, Zhou Jingyun pasti dapat dianggap sebagai tokoh yang kuat di kalangan bisnis ibu kota provinsi. Bahkan keluarga besar terkemuka di ibu kota provinsi seperti Qin, Qiao, Lu dan Zhou harus menghormati Zhou Jingyun. Jingyi, kalau dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu tahu dokter muda bernama Chen Feiyu itu. Tiba-tiba, Zhou Jingyun berkata dengan penuh minat. Qiao Jingyi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dia dan putriku Fenghua adalah teman baik, dan penyakit Alzheimer ayahku juga disembuhkan oleh Chen Feiyu. Ternyata itu dia. Zhou Jingyun tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mudah untuk ditangani. Saya pikir Chen Feiyu sangat menarik dan saya ingin berteman dengannya. Besok jam 8 malam ini, saya akan menyiapkan meja makan di gedung Hui Feng. Saat itu, terserah Anda untuk maju dan mengundang dia untuk berpartisipasi, oke? Jelas sekali, Zhou Jingyun menghargai keterampilan medis Chen Feiyu dan ingin memiliki hubungan yang baik dengan Chen Feiyu, masa depan, oh tidak, bahkan dokter ajaib saat ini. Qiao Jingyi sangat gembira. Zhou Jingyun adalah salah satu pengusaha papan atas di seluruh Provinsi Changlin. Bahkan dapat dikatakan bahwa klub bisnis Provinsi Changlin di tangan Zhou Jingyun menentukan arah aliran sebagian besar ibu kota di Provinsi Changlin. Oleh karena itu, keluarga Qiao sudah lama ingin berdamai dengan Zhou Jingyun. Sayangnya, Zhou Jingyun sudah tua dan selalu sengaja menjaga jarak dari keluarga Qiao, yang membuat Qiao Jingyi gatal karena kebencian. Sekarang kesempatan akhirnya tiba. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan Zhou Jingyun melalui Chen Feiyu, itu pasti akan membantu perkembangan masa depan keluarga Qiao. Apa yang saya pikirkan sebelumnya memang benar. Chen Feiyu benar-benar bintang keberuntungan kita. Ayah dan anak perempuan. Memikirkan hal ini, wajah Qiao Jingyi memerah, dia setuju, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, Tuan Zhou, jangan khawatir, saya pasti akan mengajak Chen Feiyu hadir tepat waktu pada jam 8. Besok malam. Setelah selesai berbicara, Qiao Jingyi diam-diam masih bahagia di dalam hatinya, besok malam, yang terbaik adalah membawa Fenghua bersamamu dan mengambil kesempatan untuk menunjukkan wajahnya di depan Zhou Jingyun dan yang lainnya. Ini pasti akan berdampak besar pada Fenghua.
Perkembangan masa depan dalam dunia bisnis. Tidak ada manfaat sama sekali. Mengesampingkan fakta bahwa Qiao Jingyi menantikan masa depan yang cerah, Lu Weidong menunggu semua orang tenang dan berkata sambil tersenyum, kompetisi pertama telah berhasil diselesaikan. Sekarang, kompetisi kedua dapat dimulai. Semua orang kaget. Kemudian, Chen Feiyu melihat antrian panjang orang masuk dari pintu venue. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Melihat orang-orang yang mendorong dari belakang, terlihat jelas ada banyak orang-orang di tempat tersebut. Ada banyak orang di luar. Sekilas Chen Feiyu tahu bahwa tanpa kecuali, mereka semua adalah pasien. Dengan banyaknya pasien sekaligus, apakah kompetisi kedua merupakan ujian pengobatan klinis? Chen Feiyu berpikir dengan rasa ingin tahu. Lu Weidong tersenyum dan berkata, semuanya, yang baru masuk semuanya adalah pasien rumah sakit pusat provinsi. Totalnya ada 120 orang. Isi dari kompetisi kedua ini adalah kalian masing-masing memilih seorang pasien, lalu memberinya seorang pasien dalam waktu sesingkat mungkin. Diagnosis pasien dan tuliskan metode pengobatannya. Terakhir, Wakil Presiden Lu dan saya serta yang lainnya akan memberi Anda skor komprehensif berdasarkan waktu yang Anda habiskan dan apakah hasil diagnosis tersebut benar atau tidak. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut, bahkan Qin Yuxin dan yang lainnya menganggapnya aneh. Bab 556, tidak mau menyerah. Alasannya sangat sederhana, jumlah orang yang datang untuk mengikuti kompetisi pengobatan tradisional Tiongkok hanya 99 orang, namun kini ada 120 pasien, itu tidak cukup. Hanya Chen Feiyu dan Su Jun yang memiliki secercah pemahaman di hati mereka. Reaksi semua orang benar-benar diharapkan oleh Lu Weidong, dia terkekeh dan berkata, semuanya, Anda pasti telah mengetahui bahwa jumlah pasien tidak sesuai dengan jumlah Anda. Sebenarnya, ini adalah aturan kedua yang akan saya bicarakan selanjutnya. Dan aturan kedua. Semua orang terkejut dan melihat ke arah Lu Weidong. Lu Weidong berkata sambil tersenyum, setelah Anda mendiagnosis pasien dalam waktu sesingkat-singkatnya, Anda dapat segera memilih pasien berikutnya untuk dirawat. Karena jumlah pasien terbatas, hanya ada 21 pasien lagi. Oleh karena itu, pada akhirnya, siapa di antara kalian yang paling banyak mendiagnosis pasien, dan hasil diagnosisnya semuanya benar, maka siapapun yang memiliki skor tertinggi akan mendapat skor tertinggi. Tentu saja, demi keadilan, jika hasil diagnosis Anda salah, poin yang sesuai akan menjadi dikurangi. Jadi itulah yang terjadi. Semua orang tiba-tiba menyadari. Dalam waktu yang terbatas, siapa yang paling banyak merawat pasien akan menjadi pemenangnya, bisa dikatakan tekanan persaingan antar setiap orang cukup tinggi. Selain itu, dengan referensi hasil kompetisi pertama, Chen Feiyu, Duan Hao, Su Jun, dan Lu Sueke tidak diragukan lagi adalah 4 orang yang memiliki pengetahuan teoritis paling kuat tentang pengobatan tradisional Tiongkok, terutama Chen Feiyu yang hampir sama tingkat di depan orang lain. Sangat sulit untuk mengalahkan mereka berempat. Semua orang tampak serius ketika memikirkan hal ini. Lu Weidong tersenyum tipis dan berkata, sekarang, kompetisi kedua dimulai, Anda dapat memilih pasien Anda sendiri. Anda harus tahu bahwa prioritas penyakit setiap orang berbeda-beda, semakin awal Anda memilih, semakin banyak waktu yang dapat Anda hemat, dan Anda mungkin cukup beruntung untuk memilih seseorang dengan penyakit yang lebih ringan, sehingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, segera setelah Lu Weidong selesai berbicara, semua orang bergegas maju untuk memilih pasien pilihan mereka. Kejun, ayo cepat pilih pasien, kalau tidak kita akan kalah lagi dari Chen Feiyu di kompetisi kedua ini. Chen Feiyu mencuri perhatian di kompetisi pertama. Saya tidak percaya hal itu akan terjadi lagi di kompetisi kedua. Kalah dari dia ya, kita lihat saja nanti. Lu Sueke meraih tangan Su Jun dan berjalan menuju pasien. Su Jun memalingkan muka dari Chen Feiyu dan mengikuti Lu Sueke ke depan, tersenyum tak berdaya. Sejak mendengar isi kompetisi kedua, dia tahu bahwa Chen Feiyu pasti menjadi juara pertama dalam kompetisi ini, karena dia pernah berkompetisi dengan Chen Feiyu seperti ini di kota Mingji, namun pada hasil akhirnya, dia gagal total. Tapi dia tidak memberitahu Lu Sueke tentang hal ini, lagi pula, hal itu tidak bisa menyurutkan semangatnya untuk berkompetisi, bukan? Di sisi lain, Duan Hao menarik napas dalam-dalam dan mencibir dalam hatinya, game pertama hanya kekalahan kecil. Saya tidak boleh mengaku kalah. Sekarang saya hanya tertinggal 10 poin dari Chen Feiyu.
Jaraknya tidak terlalu besar. Di game kedua, saya tidak boleh mengaku kalah. Aku harus mendapatkan kembali poin dan akhirnya mengamankan kemenangan di game ketiga. Memikirkan hal ini, Duan Hao merasa jauh lebih tenang, matanya mengamati sekeliling banyak pasien, dan dia langsung menatap pasien yang ingin dia rawat, lalu berjalan mendekat. Adapun Chen Feiyu, dia masih berdiri di sana tanpa bergerak. Di kompetisi pertama, Chen Feiyu mencuri perhatian dan merendahkan semua orang. Berdasarkan pemahaman saya tentang Sueke, dia pasti tidak akan mau menyerah. Selain itu, cucu dari lelaki tua Su Qingshan itu juga ada di sana. Sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok berusia seabad, keturunan keluarga bangsawan pasti bangga dengan tulangnya, dan ada juga kuda hitam Duan Hao. Saya punya firasat bahwa kompetisi kedua ini pasti akan seru dan sengit. Lao Lu, bagaimana menurut Anda? Lu Songbei terkekeh, mereka duduk di kursi navigasi, Anda dapat melihat panorama situasinya. Lu Weidong berpikir sejenak dan menatap Chen Feiyu tanpa sadar. Meskipun kompetisi pertama telah berlalu, masih ada ekspresi kejutan di matanya, dan dia bergumam, jika tidak terjadi apa-apa, Chen Feiyu harus memenangkan kompetisi ini. Adapun Sueke dan Kejun, dua gadis, meskipun keterampilan medis mereka termasuk yang terbaik di antara rekan-rekan mereka masih kalah dibandingkan dengan Chen Feiyu. Ada juga kuda hitam Duan Hao. Saya tidak bisa mengetahui asal-usulnya. Singkatnya, kita lihat saja nanti. Bab 557 Penolakan. Lu Weidong sangat bahagia, bagi mereka para senior di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, tidak ada yang lebih membahagiakan mereka selain melihat munculnya bintang-bintang yang sedang naik daun dalam jumlah besar di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Di lapangan, Lu Sueke menarik Su Jun dan berjalan di depan banyak pasien, mencoba memilih pasien yang cocok. Keduanya sangat cantik, dan karena mereka berdua mengenakan jas putih, mereka terlihat lebih murni dan menawan. Mereka membuat orang jatuh cinta begitu melihatnya. Banyak pasien yang sangat menginginkan Su Jun dan Lu Sueke untuk mengobati mereka sakit. Tiba-tiba, banyak pasien yang tanpa sadar mengepung mereka berdua, membuatnya sangat ramai, membiarkan kedua wanita itu memilih sebanyak yang mereka mau. Saat ini, Chen Feiyu perlahan berjalan menuju pasien. Secara acak mendatangi kakak laki-laki berusia 30-an yang berjanggut, Chen Feiyu berteriak 2 kali, tetapi kakak laki-laki itu menutup telinga dan sepertinya tidak mendengar. Chen Feiyu mengerutkan bibirnya tanpa daya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Pria berjanggut itu baru saja berbalik, seolah-olah dia baru saja menemukan Chen Feiyu. Dia terkejut dan bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Chen Feiyu memutar matanya dan menjelaskan, saya juga seorang dokter di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Biarkan saya merawat Anda. Yang mengejutkan Chen Feiyu, pria berjanggut itu pertama-tama memandang Chen Feiyu dengan curiga, dan kemudian menolak, lupakan saja, kamu bahkan tidak mengenakan jas putih. Kamu sama sekali tidak profesional. Sebaiknya kamu mencari orang lain. Setelah mengatakan itu, saudara berjanggut itu berbalik dan memandang Su Jun dan Lu Sueke dengan penuh semangat, ekspresinya penuh emosi. Tampak jelas bahwa dia sangat ingin Su Jun atau Lu Sueke mentraktirnya. Chen Feiyu mengangkat bahu dan berkata, jas putih hanyalah sebuah pakaian. Orang yang memakai jas putih belum tentu memiliki keterampilan medis yang tinggi, dan orang yang tidak memakai jas putih belum tentu memiliki keterampilan medis. Saudaraku, menurut Anda ini benar. Pria berjanggut itu berbalik, menyentuh dagunya dengan tangannya, dan berkata, itu benar, tapi kamu masih sangat muda, dan kamu terlihat seperti baru lulus SMA. Seperti kata pepatah lama, jika kamu memiliki mulut yang tidak berbulu, kamu tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini terutama berlaku untuk pengobatan Tiongkok. Semakin tua, semakin populer jadinya. Sejujurnya, saya tidak bisa mempercayai Anda, jadi saya tetap menolak. Chen Feiyu diam-diam mengerutkan kening dan berkata, melihatmu, aku benar-benar ingin Su Jun dan Lu Sueke di sana mentraktirmu, tetapi mereka tidak terlalu tua, paling banyak 2 tahun lebih tua dariku, jadi mengapa kamu mempercayai mereka? Pria berjanggut itu tiba-tiba mencibir, ekspresinya penuh penghinaan, dan berkata dengan nada menghina, saya penduduk asli ibu kota provinsi. Orang lain tidak mengenal saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Nona Lu Sueke? Dia adalah cucu dari Lu Weidong, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok.
Dia lahir pada tahun berasal dari keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, keterampilan medisnya secara alami luar biasa, dan usia tidak dapat digunakan untuk menentukan masalahnya. Adapun gadis cantik lainnya, meskipun saya tidak mengenalnya, tetapi karena saya memiliki hubungan dekat dengan Nona Lu Sueke, keterampilan medis saya tidak jauh berbeda. Dengan segala kebajikan dan kemampuan Anda, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan Nona Lu Sueke dan teman-temannya? Jika Anda bertanya kepada saya, sebaiknya Anda mencari orang lain untuk berobat secepatnya untuk menghemat waktu, lagi pula saya tidak akan mengizinkan Anda ke dokter. Setelah mengatakan itu, pria berjanggut itu tersenyum menghina, segera berbalik, dan memanfaatkan tinggi badannya, dia langsung mendekat dari kerumunan ke arah kedua gadis itu, Lu Sueke, dan berteriak, "Nona Lu, seluruh tubuhku merasa tidak nyaman, tolong biarkan aku lihat dulu." Sayangnya, ada terlalu banyak orang di sekitar Lu Sueke dan Sujun, dan teriakan berjanggut itu langsung tenggelam dalam ombak. Segera, Sujun dan Lu Sueke memilih pasiennya, membawa mereka ke tempat duduknya, dan mulai menanyakan denyut nadinya. Sedangkan bagi mereka yang tidak terpilih, termasuk mereka yang berjanggut, mereka merasakan sedikit penyesalan dan harapan di hati mereka. Sueke dan Sujun meluangkan waktu untuk membacanya sebelum mentraktir mereka. Tidak jauh dari situ, Kim Yuxin berkata dengan heran, "Benarkah?" Fei Yu berinisiatif untuk merawat pria berjanggut itu, dan dia bahkan menolak. Chen Fei Yu adalah dokter ajaib di dunia ini. Dia dapat menyembuhkan penyakit Chen Fei Yu. Tidak peduli berapa banyak orang yang memintanya, dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang kesempatan besar diberikan kepadanya, beberapa pasien akan menolaknya. Kim Yuxin marah dan lucu pada saat bersamaan. Lu Baoyu, seorang ahli seni bela diri, meskipun dia agak jauh, masih dapat dengan jelas mendengar percakapan antara Chen Fei Yu dan Beard. Senyuman mengejek muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Kebanyakan orang fana dengan mata telanjang dan tidak tahu apa-apa. Harta hanya peduli pada penampilan, jadi orang biasa hanyalah orang biasa." Berdasarkan pemahaman saya tentang Fei Yu, tidak butuh waktu lama bagi orang yang menolak Fei Yu, pasti dia menyesalinya. Bab 558 Diagnosis. Kim Yuxin mengangguk, merasakan hal yang sama. Di lapangan, Chen Fei Yu masih berdiri sendiri, ia satu-satunya di lapangan yang belum memulai diagnosis dan pengobatan. Tiba-tiba, Duan Hao menghampiri Chen Fei Yu dengan tatapan provokatif di matanya. "Apa, ada apa denganmu?" Chen Fei Yu bertanya dengan cemberut. Duan Hao tersenyum bangga dan berkata, "Sepertinya Anda belum memulai. Sayangnya, saya telah mendiagnosis satu orang, dan hasil diagnosisnya benar-benar 100% benar. Jangan berpikir bahwa game pertama mencuri perhatian. Kompetisi ini adalah kejuaraan itu milikmu, kuberitahukan dengan jelas, Kunlun Zi, pada akhirnya pasti akan menjadi milikku." Setelah mengatakan itu, Duan Hao tersenyum menghina, berbalik dan pergi, terus mencari pasien kedua. Tujuannya juga Kunlun Zi. Chen Fei Yu sedikit mengernyit, lalu tersenyum menghina dan tidak terlalu peduli. Dia mengangkat bahu dan melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia melihat seorang pria parubaya botak berusia 40-an dengan tinggi sosoknya. Sedikit gemuk, dia berada di luar kerumunan yang mengelilingi Sujun dan Lu Sueke. Dia tampak relatif lemah dan tidak bisa masuk. Dia berkeringat banyak. "Itu kamu, aku akan memberimu keberuntungan." Chen Fei Yu terkekeh, berjalan mendekat, dan menepuk bahu pria paruh baya itu. "Apa?" Pria paruh baya botak itu berbalik dan memiliki reaksi yang sama seperti pria berjanggut, dia menatap Chen Fei Yu dengan sepasang mata kecil. "Saya juga seorang dokter di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Chen Fei Yu tersenyum, dan sebelum pihak lain curiga, dia berkata terlebih dahulu, "Jika saya membacanya dengan benar, Anda sering sulit tidur di malam hari dan berkeringat di malam hari. Apalagi keringat yang keluar sekarang, kelihatannya panas, tapi sebenarnya berkeringat. Saudaraku, ini gejala kekurangan yin dan yang, benar kan? Bagaimana kamu tahu?" Pria parubaya botak itu berseru, mata kecilnya dipenuhi rasa tidak percaya. "Saya berkata, saya seorang dokter." Chen Fei Yu mengamati ekspresi orang lain dan berkata sambil tersenyum, "Selain gejala yang baru saja saya sebutkan, Anda juga merasakan nyeri dan kelemahan di pinggang dan lutut, yang biasanya terjadi. Disertai kekeruhan putih, kan?" Pria parubaya botak itu sangat terkejut,
karena apa yang dikatakan Chen Feiyu benar sekali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tidak percaya, kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya baru saja mengatakan bahwa saya adalah seorang dokter. Chen Feiyu tersenyum percaya diri, menangkupkan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan nada yang unik dan sata juga seorang dokter tingkat tinggi. Pemeriksaan, pendengaran, bertanya, dan pemahaman adalah dasar diagnosis dan pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok. Kesulitan sulit, Tuhan yang mengetahui dengan melihat Anda, dalam sutra berkata dengan tidak sopan, saya dapat mengetahui dengan melihat Anda penyakit apa yang Anda derita. Kidali, seorang pria paruh baya botak, telah sepenuhnya terpengaruh oleh Chen Feiyu. Dia bukan orang yang buta huruf. Dia tahu betul bahwa dia bisa mengetahui penyakit apa yang diderita pasien hanya dengan satu pandangan. Hal ajaib semacam ini hanya bisa disaksikan di film dan drama TV, dan membutuhkan dokter ajaib untuk melakukannya. Kidali tidak dapat membayangkan bahwa dia akan seberuntung itu bertemu dengan dokter ajaib yang hanya ada di film dan serial TV. Walaupun dokter ajaib di hadapannya masih terlalu muda, betapapun mudanya dia tetaplah dokter ajaib, dan dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan dokter biasa. Memikirkan hal ini, Kidali terkejut dan bahagia, dan dia dengan cepat bertanya dengan hormat, ya Tuhan. Dokter ajaib, bolehkah saya bertanya, bagaimana saya harus menyembuhkan masalah di tubuh saya ini? Sederhana. Chen Feiyu berkata, meskipun Anda memiliki banyak gejala, pada analisis akhir, itu hanyalah ketidakharmonisan antara jantung dan ginjal. Saya punya resep di sini yang disebut Kanli Jiji dan yang terutama mengobati ketidakharmonisan antara jantung dan ginjal, yin dan yang. Tidak, kamu bisa kembali dan menyiapkan obat sesuai formula yang aku tulis. Obatnya pasti akan menyembuhkan penyakit paling cepat dalam waktu seminggu. Setelah itu, Chen Feiyu mengambil penanya dan menuliskan resepnya di kertas. Kidali segera melihatnya dan melihat tertulis Cuanlian, 2 tael kayu manis, 1 tael zigancao, 5 kian del. Dia sudah lama sakit dan tahu bahwa resep ini sangat formal dan sederhana, dan yang terpenting belum pernah terlihat di pasaran. Dia segera yakin bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan seorang dokter ajaib. Mau tidak mau dia merasakan campuran kejutan di hatinya. Dia segera mengumpulkan resep yang paling berharga dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak, dokter ajaib. Oleh ngomong-ngomong, aku punya teman yang juga ke sini untuk menemui dokter. Bisakah kamu memanggilku ke sini supaya kamu bisa mendiagnosisku? Oke, jawab Chen Feiyu sambil tersenyum. Bab 559, Dokter Ajaib Kecil. Kidali sangat gembira. Setelah beberapa saat, dia menarik seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Nama pria itu adalah Sumin. Dia awalnya mengantri di tempat Lu Sueke, tetapi Kidali menariknya dengan ekspresi enggan. Sekarang dia melihat Chen Feiyu masih sangat muda, dia segera mengerutkan kening dan berkata, Laoki, ini adalah apa yang kamu katakan. Dokter ajaib. Ini. Apakah ini terlalu muda? Apa yang kamu tahu? Saya pernah mendengar bahwa orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka. Ini adalah dokter ajaib yang nyata. Kami bersaudara telah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana saya masih bisa berbohong kepada Anda? Kidali segera melotot padanya. Sumin mengerutkan bibirnya, tidak percaya bahwa Chen Feiyu yang begitu muda adalah seorang dokter ajaib. Jika bukan karena wajah Kidali, dia akan membuang lengan bajunya dan pergi. Dokter ajaib kecil, jangan khawatir. Kesehatan adikku buruk dan tidak dapat disembuhkan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia depresi dan berbicara kasar. Jangan tersinggung jika dia menyinggung perasaanmu. Kidali takut Chen Feiyu tidak akan memberinya perawatan apapun karena marah. Sumin dirawat. Lagi pula, di mata publik, dokter ajaib yang cakap semuanya agak aneh. Chen Feiyu tersenyum acuh tak acuh, menatap wajah Sumin, sudah memikirkan rencana, dan tersenyum, jika saya tidak salah, Anda sering mengalami pusing dan sakit kepala, yang telah berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Apakah saya benar? Bagaimana kamu tahu? Sumin terkejut pada awalnya, lalu menatap Kidali, memelototinya, dan berkata, apakah kamu memberitahu dia gejalaku sebelumnya? Dia tidak percaya bahwa Chen Feiyu bisa mengetahui penyakit apa yang dia derita hanya dengan melihatnya, jadi 100% Kidali yang memberitahu Chen Feiyu. Tidak, tidak.
Kidali menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa dokter ajaib kecil itu benar-benar hebat dalam keterampilan medis. Ketika dia merawat saya sebelumnya, dia dapat melihat penyakit saya secara sekilas. Sekarang Anda tahu bahwa dokter ajaib kecil itu benar-benar hebat. Bukankah dokter ajaib itu luar biasa? Sumin segera berseru. Dia mengenal Kidali dengan sangat baik dan tahu bahwa dia tidak akan pernah berbohong padanya. Karena dia mengatakan tidak, maka dia pasti tidak akan berbohong. Apakah dia benar-benar melihatnya sendiri? Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini luar biasa? Ekspresi Sumin penuh kecurigaan. Chen Feiyu tersenyum tipis, meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan melanjutkan, selain gejala yang baru saja saya sebutkan, Anda juga akan sering batuk, dan ketika batuk, Anda akan merasakan semburan panas di tubuh Anda, seolah-olah ada bola api di dadamu. Apakah aku mengatakannya dengan benar? Benar, ternyata kamu benar-benar dokter ajaib. Sumin benar-benar terkejut, karena bahkan Kidali pun tidak tahu tentang semburan panas saat dia batuk. Sekarang, dia sepenuhnya percaya pada kata-kata Kidali. Chen Feiyu benar-benar seorang dokter ajaib. Saudaraku, sekarang kamu percaya apa yang aku katakan? Aku akan membawamu ke sini dan membiarkan dokter ajaib kecil itu merawatmu. Kamu pasti akan beruntung selama sisa hidupmu. Wajah Kidali memerah dan dia merasa bangga. Sumin terkejut dan terkejut pada saat yang sama, dia bahkan merendahkan suaranya dan berkata dengan hormat, Dokter ajaib kecil, jangan khawatir tentang apa yang baru saja saya menyinggung perasaan Anda. Tolong beritahu saya, bagaimana saya harus menyembuhkan penyakit ini. Sangat mudah untuk disembuhkan, Chen Feiyu berkata dengan senyum percaya diri, Anda hanya menderita penyakit dengan berbagai jenis kekurangan dan kerusakan. Saya memiliki Salep Wui dan Huiyuan Yin di sini. Gabungkan keduanya. Dari setengah bulan, itu benar-benar dapat disembuhkan. Singkirkan penyakitnya. Setelah itu, Chen Feiyu menulis resep Wui Cream dan Huiyuan Yin di atas kertas. Sumin sangat gembira ketika dia mengambil resep tersebut dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih dokter ajaib kecil atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Ingin membalas budi. Sederhana. Chen Feiyu memutar matanya dan berkata kepada Kidali, saya melihat Anda cukup fasih. Pergi dan bawakan saya pasien yang belum dirawat, dan saya akan merawat mereka. Kidali merespons dengan cepat dan berlari menuju sekelompok pasien. Adapun kamu, Sumin, Chen Feiyu berkata sambil tersenyum, kamu di sini, catat hasil diagnosisku, dan aku akan menunjukkan kepadamu betapa ajaibnya dokter itu. Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya penuh percaya diri di mata Sumin, dia jelas terlihat seperti seorang master. Sumin bersemangat dan mengangguk setuju. Setelah beberapa saat, Kidali berjalan bersama 2 atau 3 pasien, menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, dokter ajaib kecil, saya sudah memberitahu mereka, tetapi kebanyakan dari mereka tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Bab 560, Rasa. Tidak apa-apa. Chen Feiyu mengangkat kepalanya dan melirik dengan santai, dan menemukan bahwa ketiga orang itu juga tampak curiga. Tanpa menjelaskan, dia menunjuk langsung ke seorang pemuda berusia 20-an dan berkata, anggota tubuhmu lelah, ucapanmu lemah, dan kamu tidak nafsu makan. Sering diare. Ya, kamu, bagaimana kamu tahu? Pemuda itu terkejut dan mengangguk berulang kali, seperti ayam yang mematuk nasi. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, Anda menderita kekurangan Qi. Anda dapat menggunakan rebusan busong Yiki untuk mengobatinya. Obat ini tersedia di semua apotek besar. Pergi saja dan beli. Harganya tidak lebih dari 50 yuan. Baiklah, terima kasih dokter ajaib, pemuda itu terkejut dan segera mengucapkan terima kasih. Saat Chen Feiyu sedang berbicara, Sumin sedang merekam. Setelah selesai merekam, dia merasa ngeri lagi. Dia bisa mengetahui penyakit orang lain hanya dengan melihatnya. Keterampilan medis ini sungguh luar biasa. Saya khawatir tidak banyak dokter ajaib seperti itu di seluruh dunia. Saya harap saya dapat tampil baik di depan dokter ajaib kecil itu, dan mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk memeluknya di masa depan, pikir Sumin. Pada dirinya sendiri, dan sikapnya menjadi lebih hormat.
Dua orang yang tersisa juga mengetahui bahwa Chen Feiyu memiliki kemampuan yang nyata dan merasa malu dengan keraguan mereka sebelumnya. Hampir tidak lebih dari 1 menit, Chen Feiyu mendiagnosis penyakit kedua orang tersebut dan meresepkan obat yang tepat. Gerakan di pihak mereka telah mengingatkan pasien yang tersisa. Melihat keterampilan medis Chen Feiyu yang luar biasa, mereka segera berkumpul dan berteriak bahwa mereka ingin Chen Feiyu merawat mereka karena takut tertinggal dan menderita kerugian. Pada saat ini, Chen Feiyu menunjukkan keterampilan medisnya yang misterius. Begitu dia bertemu, dia dapat mengetahui penyakit orang lain dan meresepkan obat yang tepat. Dia mendiagnosis 2 atau 3 pasien dalam waktu hampir 1 menit, menyebabkan semua orang di sekitarnya berseru. Segera, banyak pasien yang menemui dokter di depan dokter lain juga mengetahui bahwa Chen Feiyu adalah dokter ajaib, dan mereka meninggalkan dokter di sekitar mereka dan lari ke Chen Feiyu. Lagi pula, sangatlah bodoh jika membiarkan dokter lain merawatnya ketika ada dokter ajaib. Untuk sementara waktu, Chen Feiyu dipenuhi orang, semeriah pasar basah. Jangan cemas, dokter ajaib kecil itu ada di sini, datang satu persatu, semua orang punya bagiannya. Hei paman, bagaimana denganmu? Meskipun kamu sudah lebih tua, kamu tetap harus etis dan berbaris. Kidali berinisiatif berteriak jaga ketertiban dan secara sadar mengambil peran membantu Chen Feiyu. Segera, hampir lusinan pasien berbaris di depan Chen Feiyu, terlihat sangat mengesankan. Chen Feiyu memandang Kidali dengan kagum, lalu duduk di depan mejanya, seperti seorang dokter yang duduk di klinik, memandangi pasiennya. Adapun dokter pengobatan Tiongkok muda lainnya yang datang untuk berkompetisi, kecuali sejumlah kecil pasien seperti Qin Yuxin, Lu Suike dan Duan Hao, kebanyakan dari mereka tetap di tempat, terlihat sangat sepi. Lu Weidong dan yang lainnya yang duduk di kursi navigasi tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Kemudian, saling memandang, Lu Weidong berkata dengan senyum tak berdaya, Chen Feiyu terlalu mendominasi. Tidak apa-apa untuk mencuri perhatian di game pertama. Di game kedua, kompetisi justru menimbulkan keributan yang begitu besar. Nah, sepertinya Chen Feiyu kembali menjadi pemenang di kompetisi kedua ini. Lu Songbai tersenyum pahit dan berkata, sulit untuk mengadakan kompetisi pengobatan Tiongkok, dan sulit untuk mengundang begitu banyak talenta muda di bidang pengobatan Tiongkok. Sekarang bagus, mereka semua menjadi pelapis Chen Feiyu. Saya punya firasat bahwa setelah itu kompetisi pengobatan Tiongkok ini, hanya saja saya khawatir reputasi Chen Feiyu pasti akan menyebar jauh dan luas, dan banyak orang besar ingin berteman dengannya. Lu Weidong tanpa sadar memandang ke arah Qiao Jingyi dan yang lainnya, dan kebetulan melihat Zhou Jingyun, presiden klub bisnis provinsi Changlin, memandang Chen Feiyu dengan penuh minat, dan tidak bisa menahan senyum. Saya khawatir, beberapa orang sudah menemukan harta karun ini. Saya pikir saya akan menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Tidak jauh dari situ, Qin Yuxin memandang Chen Feiyu yang dikelilingi oleh kerumunan, matanya bersinar gembira, dan dia berkata sambil tersenyum, sepertinya kompetisi kedua ini stabil kembali. Feiyu benar-benar luar biasa. Tidak peduli di mana dia pergi, dia akan selalu ada di sana. Mampu menjadi pusat perhatian. Setelah selesai berbicara, hati Qin Yuxin dipenuhi dengan kebanggaan dan sedikit ketidakberdayaan. Kini Chen Feiyu sudah terjerat dengan Lu Baoyu yang sangat luar biasa. Selain itu, ada juga Qilian yang penampilan dan temperamennya tidak kalah dengan miliknya. Meski Qilian mengaku sebagai pembantu Chen Feiyu, Qin Yuxin, sebagai seorang wanita bisa jadi sangat menyadari bahwa cara Qilian memandang Chen Feiyu jelas bukan hanya cara seorang pelayan memandang tuannya.